Assalamualaikum, kita di bab 31-40. Selamat bersantai. Bab 31, apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa mata kirinya melompat dan darahnya sepertinya mengalami perubahan tertentu yang memungkinkannya untuk menyerap energi dengan cepat. Sudah pasti bahwa itu kemampuan Zhao Feng untuk menyerap obat melampaui orang normal. Ini karena orang normal membutuhkan 3 kali untuk menyerap 1 kantong body strengthening powder. Namun, Zhao Feng hanya menyerapnya sekali dan semua energi telah lenyap. Zhao Feng meringis ketika dia berpikir bahwa itu 2000 peraknya telah dihabiskan dalam waktu yang singkat. Itu bagus, bahwa itu semua energi telah diserap olehnya. Dia merasa bahwa itu kecepatan latihan Metal Wall Technique telah meningkat secara dramatis. Jenis mutasi apa yang telah terjadi pada tubuh saya? Kecepatan penyerapan saya sangat meningkat. Zhao Feng merasa bahwa itu tubuhnya sendiri menyimpan rahasia yang tidak dia ketahui. Dia hanya bisa memastikan bahwa itu semua ini ada hubungannya dengan mata kirinya. Keesokan harinya, Zhao Feng pertama kali dikultivasikan dalam teknik pernapasan air crossing beberapa kali, kemudian kembali menggunakan bubuk penguat tubuh. Hanya dalam 3 hari, teknik dinding logam telah mencapai tingkat kedua. Namun, 6.000 peraknya body strengthening powder telah habis. 2 tingkat pertama teknik dinding logam tidak meningkatkan kekuatan keseluruhan Zhao Feng dengan banyak. Kekuasaannya telah meningkat, tetapi pembelaannya hanya meningkat sekitar 20-30%. Ini terutama karena fakta bahwa itu yayasan Zhao Feng menjadi sangat kuat. Jika dia telah mencapai tingkat kedua sebelum mencapai pangkat keempat dari jalur bela diri, maka peningkatan kekuatan akan sangat jelas. Hanya tingkat ketiga yang memungkinkan tubuh seseorang menjadi sekeras logam dan memblokir senjata. Ini memungkinkan pertahanan seseorang meningkat pesat. Petik 1. Zhao Feng ingin mencapainya, tapi serbuk penguatan badannya telah digunakan dan kecepatan latihannya di teknik dinding logam kembali ke kecepatan kura-kura. Uang. Zhao Feng menarik nafas. Semua tabungannya sekarang hilang. Dia sekarang bangkrut. Berpikir sampai di sini, dia mengeluarkan pil air yang dia beli beberapa hari yang lalu. Penggunaan pil air adalah untuk memperbaiki kekuatan batin seseorang, yang sangat membantu seniman bela diri. Zhao Feng segera memakan pil itu dan mulai kultivasi pada teknik pernapasan air crossing. Teknik pernapasan crossing udara sangat luar biasa sehingga kakek Zhao Yufei bahkan mengambil teknik dinding logam untuk menukarkannya. Dan dengan energi mental yang ia peroleh dari mata kirinya, Zhao Feng bisa kultivasi selama 2 kali lebih lama daripada sebelumnya, karena itu memungkinkan kekuatan batinnya meningkat dengan kecepatan luar biasa. Zhao Feng sekali lagi merasakan panas datang dari mata kirinya yang memungkinkan penyerapannya meningkat. Suatu hari dan 1 malam kemudian, Zhao Feng menghela napas saat mengangkat telapak tangannya. Cahaya hijau redup berputar perlahan di lingkaran, itu juga membawa tekanan kuat. Dengan itu, kekuatan batinnya telah mencapai peringkat keempat puncak tanpa sadar. Karena teknik dinding logam dan teknik pernapasan air crossing keduanya berjalan pada saat yang sama, yayasan Zhao Feng mulai menjadi lebih stabil. Dia menghitung bahwa itu ada 6 hingga 7 hari tersisa sampai turnamen. Teknik dinding logam berada di puncak level kedua dan kekuatan batin saya sebanding dengan puncak peringkat keempat. Kultivasi saya hampir berada di puncak peringkat keempat juga. Zhao Feng mengevaluasi kekuatannya. Dengan kekuatan ini, ia memiliki peluang 40-50% untuk mencapai 3 besar. Namun, untuk menang, Zhao Han hanya memiliki 30%, serta peluang 70% dari hasil imbang dengan mengandalkan kecepatan Lively Floating Ferry. Tidak cukup baik, Zhao Feng menggelengkan kepalanya, kesempatan untuk menang terlalu rendah. Apakah atau tidak untuk mengalahkan Zhao Han atau mencapai 3 besar, dia harus meningkatkan kekuatannya. Namun, bertindak dengan cara-cara normal untuk melakukan kultivasi, teknik kultivasi dan metal wall miliknya akan sulit diperbaiki. Sepertinya saya harus pergi ke Sky Cloud Forest lagi. Zhao Feng berkata setelah berpikir panjang. Dia segera mengambil kotak persegi panjang-panjang di dalam ruangan. Sebuah busur perak diletakkan di dalam kotak kayu. Busur perak ini adalah yang Zhao Feng telah membeli di Sun Feather City. Hanya seniman bela diri sejati yang benar-benar bisa memanfaatkan kekuatannya. Dengan busur di tangan, Zhao Feng meninggalkan Sekte Zhao. Dia kemudian membeli beberapa barang di Sun Feather City sebelum menuju ke Sky Cloud Forest. Begitu dia meninggalkan Sun Feather City, 3 bayangan muncul di gerbang kota sebelum pergi.
Dua dari orang-orang berpakaian hitam memiliki kulit hitam dan tampak mirip. Kakak laki-laki, anak itu mungkin akan pergi ke Sky Cloud Forest. Salah satu pria berpakaian hitam berkata dengan mendesak. Sangat bagus. Ini adalah tempat yang sempurna bagi kami untuk melakukan pekerjaan kami. Rencana ini memastikan bahwa itu anak ini pasti akan mati. Kakak laki-laki itu berkata penuh dengan niat membunuh. Zhao Feng dapat melatih Feri terapung ringan kapanpun dia suka ketika tidak ada orang di sekitarnya. Dia seringan bulu mengambang di udara, kadang-kadang melompat ganda di udara. Akhirnya, hari ini, Feri ringan mengambang mencapai tingkat rendah. Teng, teng. Di area terbuka ini dia merasa bebas seperti burung. Saya hanya di peringkat keempat dari jalan bela diri dan memiliki perasaan seperti itu. Jika saya melampaui peringkat ke-9, apakah saya akan bisa terbang? Pikir Zhao Feng penuh semangat. Setengah jam kemudian, Zhao Feng akhirnya mencapai Sky Cloud Forest. Hutan tak berujung tampak seperti mulut terbuka binatang buas yang mematikan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bagian terdalam dari Sky Cloud Forest. Semua yang diketahui Zhao Feng adalah bahwa itu semakin jauh pergi, semakin besar kemungkinan untuk bertemu dengan binatang buas yang mematikan. Peluang dan bahaya saling terkait satu sama lain. Zhao Feng dengan hati-hati mengamati daerah itu dengan mata kirinya untuk tanda-tanda binatang tidak dikenal. Dia kadang-kadang bertemu dengan beberapa binatang mematikan yang kuat dan terbang 30 mil. Zhao Feng mengambil busur peraknya dan menempatkan kekuatan batinnya ke dalamnya. Senar mulai gemetar dengan kekuatan. Satu panah perak menembus hutan dan menabrak babi liar seberat 200 kek, sejauh 200 meter. Tong, anak panah itu menembus mata dan kepala babi, menyemprotkan darah kemana-mana. Ini berjuang untuk sementara waktu sebelum jatuh. Babi 200 kek akan menjadi prestasi yang sulit jika bertarung langsung oleh kultivator dari peringkat ketiga. Zhao Feng tidak mengambil mayat babi itu. Dia hanya berlatih keterampilannya dengan busur. Target sebenarnya adalah binatang buas. Hanya dengan membunuh binatang buas, dia akan mendapatkan perak yang dia butuhkan untuk sumber daya kultivasi. Kekuatan busur perak ini tidak buruk. Kekuatan setiap panah setara dengan kekuatan penuh yang mencapai peringkat keempat dalam 300 langkah. Anak panah saya juga dilapisi racun. Jika saya menabrak tempat yang vital, itu adalah kerusakan yang sama seperti ranker kelima. Zhao Feng sangat puas dengan dirinya sendiri. Menjadi pemanah, pembunuhan Zhao Feng dan tingkat bertahan hidup sangat tinggi. Clap, 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 not bad, not bad. Saya tidak pernah berpikir target. Saya kali ini adalah pemanah. Terdengar suara tepuk tangan dari depan. Siapa? Zhao Feng terkejut. Dia melihat bahwa itu di atas pohon, 200 meter di luar, berdiri ramping seperti tulang pria gear pakaian. Orang ini seperti hantu yang tergantung di pohon. Jika seseorang tidak cukup hati-hati, orang akan mengira itu sebuah kain. Melalui mata kirinya, Zhao Feng menemukan bahwa itu aura orang itu terkumpul dengan cara yang aneh, membuat aura berubah menjadi ketiadaan. Melalui pemeriksaan pertamanya, musuh telah mencapai peringkat kelima dari jalur bela diri dan juga telah belajar keterampilan yang mirip dengan teknik menyembunyikan udara, serta keterampilan pelacakan lainnya. Siapa? Hehe. Kau akan segera mati, bukankah kau sudah sadar? Pria bermantel abu-abu itu mengejek. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang dalam waktu singkat. Namun, matanya selalu terkunci pada Zhao Feng. Tangan Zhao Feng memegang 3 panah beracun saat dia menghadapi si pembunuh. Kenapa dia tidak bergerak? Zhao Feng merasa aneh. Namun, segera dia harus tahu mengapa. Hahaha. Anak, datanglah ke kematianmu. Petik 1. Beberapa ratus meter di belakangnya, 2 pria, berpakaian hitam, datang. Mereka berdua mencapai puncak peringkat keempat. Serangan 2 cabang, ekspresi Zhao Feng berubah. Namun, pria yang memberinya perasaan paling berbahaya adalah yang ada di depannya. Sekarang saatnya untuk mengakhirinya sekarang. Sebuah pisau melengkung muncul di tangan pria berjubah abu-abu itu. Apa yang harus saya lakukan? Zhao Feng berpikir dengan segera. Pada saat ini, dari jauh di dalam mata kiri, terdengar bunyi berdebar yang akrab. Di bawah bahaya ini, Zhao Feng sepenuhnya mendorong mata kirinya ke dalam visi dan kecepatan reaksi maksimum. Membunuh. 2 orang di belakangnya sekarang berjarak 1 atau 200 meter. Setiap tindakan mereka melambat di mata Zhao Feng. Namun, pria berbaju abu-abu di depan berdiri masih seperti kayu,
tidak bergerak sama sekali. Mata kiri Zhao Feng masih terkunci pada pria ini karena dia adalah yang paling berbahaya dari semuanya. 100 meter, kedua pria berpakaian hitam itu tertawa histeris. Mereka sepertinya sudah membayangkan bagaimana Zhao Feng akan terpotong-potong. Namun, Zhao Feng masih tenang. Tiba-tiba, mata kiri Zhao Feng merasakan darah dan kekuatan batin mengaduk dalam tubuh pria abu-abu itu. Saat ini, mata Zhao Feng melintas berbahaya saat dia menaruh 3 panah beracun kehaluan. Ketiga anak panah itu disusun dalam posisi aneh, seperti segitiga yang melesat ke arah pria berpakaian abu-abu itu. Saat Zhao Feng menarik busurnya, ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah menjadi salah satu ejekan. Namun, ketika ketiga panah itu datang tepat ke arahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ketiga panah beracun ini memiliki celah kecil di antara mereka dan tidak masuk garis lurus. Namun, cara itu diatur berarti bahwa itu dia tidak memiliki rute pelarian, dia benar-benar terkunci. Pah, pria bermantel abu-abu itu menyapu tangannya dan embusan angin menghentak panah pertama, tapi panah kedua muncul tepat setelahnya. Jika dia ingin menghindari panah kedua dan kemudian menyerang Zhao Feng menggunakan rute terbaik, dia harus menghadapi panah ketiga. Panah ketiga sepertinya menghitung bagaimana dia akan bereaksi. Bagaimana dia melakukan ini? Murid pria abu-abu itu menyusut saat ekspresinya berubah menjadi shock. Jika ini semua direncanakan oleh Zhao Feng, maka ini akan sangat menakutkan. Dia adalah seorang pemuda yang bahkan belum berusia 14 tahun. Dia tidak tahu bahwa itu mata kiri Zhao Feng sudah mengunci dirinya. Segalanya, termasuk detak jantung dan kecepatan napasnya, semuanya diawasi secara ketat. Zhao Feng telah menembak panahnya sesuai dengan perubahan di tubuh lawan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ketiga anak panah itu telah mengulur pria berpakaian abu-abu itu untuk beberapa napas. Tidak ada perbedaan. Kamu masih akan mati hari ini. Suara pria abu-abu itu penuh dengan dingin. Namun, tindakan Zhao Feng setelah itu menyebabkan dia tertegun sekali lagi. Zhao Feng tidak berlari setelah dia menembak ketiga anak panah itu. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang 2 orang di belakangnya. Membunuh. Kedua pria berpakaian hitam juga menyerang Zhao Feng. Karena mereka berlari ke arah satu sama lain dalam garis lurus, jarak antara mereka segera tertutup. Anak ini memiliki kemampuan perhitungan yang kuat. Pria bermantel abu-abu itu merasa agak cemas. Tindakan Zhao Feng adalah cara paling sempurna untuk melarikan diri. Pertama, dia tidak langsung lari. Peluangnya untuk melarikan diri di bawah 2 kelompok orang itu sangat rendah. Paling tidak, Zhao Feng telah menegaskan bahwa itu kecepatan pria berpakaian abu-abu itu tidak akan lebih lambat daripada kecepatannya sendiri, atau dia tidak bisa muncul di depannya seperti hantu. Kedua, sangat sulit bagi Zhao Feng untuk menemukan titik terobosan. Setelah membandingkan 3 orang, Zhao Feng berpikir bahwa itu 2 pria berpakaian hitam lebih lemah. Jika dia bisa menyelesaikan keduanya dengan cepat, dan kemudian berkonsentrasi pada pria berpakaian abu-abu, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Sama seperti Zhao Feng dan kedua pria semakin dekat. Bagaimana seorang seniman bela diri setengah langkah yang sepele akan bertarung melawan 2 peringkat tertinggi keempat. Pria bermantel abu itu tidak merasa mendesak. Dia tidak membutuhkan 2 orang hitam untuk membunuh Zhao Feng. Semua yang dia butuhkan adalah agar mereka mengulur Zhao Feng untuk sementara waktu, maka Zhao Feng pasti akan mati. Membunuh. Tinju naga Engri. Saat Zhao Feng saling bertukar pukulan dengan 2 pria berpakaian hitam, tubuhnya dengan sempurna melewati celah di antara serangan mereka. Tiba-tiba auranya meningkat secara dramatis. Apa, orang ini adalah seniman bela diri sejati? Ekspresi pria berpakaian abu-abu itu akhirnya berubah. Aura Zhao Feng telah jelas menunjukkan bahwa itu ia telah mencapai peringkat keempat dari jalan marsial. Pah! Tinju Zhao Feng seperti naga menderu yang membawa cahaya hijau samar dan menabrak dada salah satu pria berpakaian hitam. Retak, tulang-tulang di dalam dirinya langsung hancur dan dia segera mati. Kekuatan dalam ledakan Zhao Feng telah mencapai puncak peringkat keempat dan Angry Dragon Fist juga telah mencapai level max. Dengan satu kepalan itu dia membunuh salah seorang dari mereka dengan berpakaian hitam. Ini bukan hanya karena mereka memandang rendah pada Zhao Feng, itu juga karena kekuatan Zhao Feng dan perhitungan mata kirinya. Adik kecil, laki-laki lain dalam warna hitam berteriak dengan marah saat matanya memerah. Tinju naga Angry, Zhao Feng segera menyerang pria lain dalam warna hitam.
Untuk menjadi saya berbisik kepada musuh berarti bersikap kejam pada dirinya sendiri. Saya akan memotong Anda 10.000 kali karena membunuh adik laki-laki saya. Pedang di seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba mengeluarkan kekuatan batin yang sangat kuat saat dia dengan geram menembaki Zhao Feng. Tahan dia, petik 1. Pria berbaju abu-abu itu di belakang berteriak. Dia hanya membutuhkan orang itu untuk mengintai Zhao Feng, tidak perlu membunuhnya. Sayangnya pria berpakaian hitam itu kehilangan akal sehatnya dan menyerang dengan marah. Zhao Feng sepenuhnya memanfaatkan mata kirinya untuk menemukan kekurangan dari lawan. Namun, waktunya terbatas ketika pria berpakaian abu-abu di belakangnya sedang mengejar. Pertarungan. Zhao Feng tidak peduli dengan apapun saat tubuhnya dengan cepat melayang dalam jangkauan-jangkauan pedang pria berpakaian hitam itu. Retak. Zhao Feng akhirnya mendaratkan satu pukulan di bahu kiri lawan. Meskipun lengan pria itu telah rusak, dia terus menyerang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng memukulnya sekali lagi dan menghancurkan tenggorokannya. Celepuk, pria hitam jatuh ke tanah, mati. Zhao Feng juga membayar harga untuk itu. Dia telah menderita beberapa kerusakan internal karena pria itu mendaratkan pukulan terakhirnya ke dada Zhao Feng. Bagaimanapun, teknik dinding logamnya belum mencapai tingkat ketiga, yang berarti bahwa itu dia tidak bisa mengambil pukulan langsung dari kultivator dengan pangkat yang sama. Anak kecil Anda telah bersembunyi cukup dalam. Kekuatan sejati. Anda dekat dengan peringkat kelima dari jalan marsial. Namun, Anda masih akan mati hari ini. Pada saat ini pria berbaju abu-abu itu telah tiba. Ada keheningan ketika keduanya saling berhadapan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Zhao Tianjian? Zhao Feng menatap pria berpakaian abu-abu itu. Dia 80% yakin bahwa itu Zhao Tianjian adalah dalangnya. Dia hanya memiliki satu musuh bebuyutan di dalam Sun Feather City, dan itu adalah Zhao Tianjian dan putranya. Hahaha, tidak masalah apakah itu atau tidak karena kamu akan mati. Dengan cara yang baik, pria abu-abu itu tertawa kejam dan bergerak seperti hantu. Pisau melengkung di tangannya diiris ke arah Zhao Feng. Sua. Zhao Feng merasa bahwa itu musuh memiliki keterampilan footwork tingkat tinggi dan kecepatan serangan super cepat. Hanya dengan bantuan mata kirinya dia bisa menghindari serangan-serangan ini. Jika itu adalah orang lain yang telah mencapai peringkat keempat atau kelima dari jalan marsial, mereka mungkin sudah terbunuh. Pisau melengkung tipis di tangan pria berjubah abu-abu itu sangat tajam. Bahkan kulit perunggu Sintong tidak akan bisa memblokirnya. Jika Zhao Feng mengambil satu pukulan, dia pasti akan kehilangan nyawanya di sini. Dia juga berusaha mencari kelemahan musuh. Namun, pria berbaju abu-abu itu sangat berpengalaman dan telah berada dalam banyak situasi hidup mati, jadi dia memiliki beberapa kekurangan. Keterampilan pedang tingkat tinggi, keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, keterampilan kekuatan batin peringkat tinggi. Semua dari mereka telah mencapai tingkat tinggi. Keterampilan pedangnya hampir mencapai level peak. Sementara Zhao Feng nyaris berhasil menghindari, dia juga memperkirakan kekuatan lawan. Hasilnya membuat hatinya menjadi dingin. Dekultivasi dari pria berpakaian abu-abu telah mencapai puncak peringkat kelima dan mendekati keenam. Dengan seni bela diri tingkat tinggi dia pasti seorang pejuang puncak dari jajaran kelima dari jalan marsial. Saat pertarungan berlanjut, Zhao Feng merasa luka batinnya menjadi lebih buruk. Saya pasti akan mati jika kita terus bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Mengapa tidak? Mata Zhao Feng melintas saat memikirkan sebuah rencana. Teng, dia tiba-tiba keluar dari pertarungan dan mendorong Fairy terapung ringan dan teknik pernapasan air crossing secara maksimal. Seketika dia berlari melewati pepohonan dan menuju ke bagian yang lebih dalam dari Sky Cloud Forest. Kali ini, karena ia membuka kekuatannya, kapal apung api terapung miliknya lebih cepat dari sebelum setengahnya. Di mana Anda berlari? Pria berpakaian abu-abu itu berseru sambil segera mengikuti. Zhao Feng mulai tenang setelah berlari beberapa mil. Lawan, mengandalkan kultivasi dan skill footwork tingkat tinggi yang telah mencapai tingkat tinggi, memiliki kecepatan setara dengan dirinya sendiri. Saat Zhao Feng berlari, dia membuka jalan baginya dengan menggunakan mata kirinya, dan mencoba mencari rintangan yang bisa menghambat musuh di belakangnya. Karena mata kirinya bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas, Zhao Feng seperti ikan di air yang berenang dengan cepat tanpa henti. Namun pria berpakaian abu-abu itu terganggu oleh rintangan-rintangan itu, seperti daun dan ranting. Meski aku tidak bisa mengusirmu, aku masih bisa membawa kamu lebih jauh ke dalam Sky Cloud Forest dan membuat kita binasa bersama.
Zhao Feng berkata dengan tegas. Dia merasa bahwa itu ketika dia berlari, Lily Floating Fairy mengalami beberapa peningkatan. Menurut rencana Zhao Feng ada beberapa binatang mematikan tentang roar. Deru binatang mematikan menyebabkan hati pria berpakaian abu-abu melompat. Bajingan kecil ini, penuh kebencian. Pria berkulit abu-abu itu mengatupkan giginya. Jika binatang-binatang itu tingkat rendah, seperti peringkat keempat, kelima atau keenam dari jalan marsial, pria berbaju abu-abu akan dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, jika mereka beruntung dan bertemu dengan monster mematikan tingkat tinggi, seniman bela diri yang normal bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berlari. Itu karena monster mematikan tingkat tinggi memiliki kekuatan yang sebanding dengan masters bela diri, yang seperti para sesepuh dari Sekte Zhao. Rencana Zhao Feng sangat sederhana, untuk memimpin pria berpakaian abu-abu ke tempat-tempat dengan lebih banyak binatang mematikan. Karena mata kirinya memiliki penglihatan super, Zhao Feng bisa dengan mudah melihat semuanya dalam radius 10 mil. Ketika mereka berdua mencapai tempat di mana ada binatang mematikan, Zhao Feng akan langsung bersembunyi di sudut mati binatang itu sehingga binatang itu akan menemukan pria berbaju abu-abu pertama. Mengaum, mengaum, Zhao Feng membimbing pria berbaju abu-abu itu menuju Leopard Striped Blood Leopard, 2 warna. Kedua Silver Striped Blood Leopard memiliki wajah jahat. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari Raja Macan berkepala hijau. Zhao Feng memperkirakan bahwa itu kekuatan Silver Striped Blood Leopard berada di sekitar peringkat kelima dari jalan marsial. Begitu mereka memasuki wilayah Silver Striped Blood Leopard dan mengganggu mereka, Zhao Feng segera bersembunyi di antara cabang-cabang pohon dan dengan cepat menggunakan teknik air menyembunyikan untuk menghapus auranya. Teknik air menyembunyikannya telah mencapai tingkat tinggi dan sekarang bisa sepenuhnya menghapus aura seseorang, termasuk aroma serta menjatuhkan panas tubuhnya sendiri. Zhao Feng mengelak melalui 2 bau Silver Striped Blood Leopard. Pria berbaju abu-abu yang mengejar di belakangnya, tidak seberuntung itu. Dia tidak memiliki penglihatan Zhao Feng yang bisa melihat semuanya dalam jarak 10 mil. Roar, gemuruh, kedua Silver Striped Blood Leopards menerkam ke arah pria berpakaian abu-abu. Anak yang tidak tahu malu. Laki-laki berpakaian abu-abu itu bersumpah. Dia tahu di mana Zhao Feng tetapi 2 Silver Striped Leopard datang untuknya sebagai gantinya. The Silver Striped Blood Leopard memiliki kecepatan luar biasa saat mereka melewati cabang-cabang. Kekuatan mereka berada di sekitar puncak peringkat kelima. Jika hanya ada satu, pria berjubah abu itu bisa dengan mudah mengalahkannya, tapi karena ada 2, itu akan sulit. Sama seperti pria yang kelabu sedang dipukuli oleh Silver Striped Blood Leopard. Hahaha, petik 1. Zhao Feng tersembunyi di antara celah-celah pohon tertawa dengan murung. Dengan mata kirinya yang misterius, tingkat kelangsungan hidupnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Hehe. Jangan salahkan saya karena membantu. Zhao Feng tertawa pula saat dia mengambil busur perak dari punggungnya dan menyematkan 3 panah beracun ke dalamnya. Karena dia bersembunyi di dalam pohon, Zhao Feng bisa melihat pria berpakaian abu-abu itu, tetapi pria berbaju abu-abu itu tidak bisa melihatnya. Zhao Feng tidak segera menembak, dia malah menggunakan mata kirinya untuk menghitung rute panahnya. Setelah saya menembak, aura saya akan ditemukan oleh 2 binatang mematikan. Zhao Feng tetap tenang. Dia tidak ingin menghadapi 2 Silver Striped Blood Leopard segera setelah dia membunuh lelaki itu dalam warna abu-abu. Laki-laki dalam warna abu-abu nyaris tidak bisa menghadapi 2 binatang mematikan itu, tetapi dia juga menggunakan sebagian energinya untuk terus mencari trik Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Orang ini layak menjadi elit. Dalam situasi ini dia masih bisa menjaga kewaspadaannya. Hong. Tepat pada saat ini sedikit gemetar datang dari tanah seolah-olah ada binatang besar yang datang. Kedua Silver Striped Blood Leopard, yang memiliki kultivasi di puncak peringkat kelima, segera bergidik dan berhenti menyerang. Mengaum, sebuah lolongan menakutkan terdengar sepanjang radius 10 mil. Binatang buas yang tidak terhitung, dan bahkan beberapa binatang mematikan, gemetar setelah mendengarnya. Apa itu? Zhao Feng merasakan gendang telinganya berdetak. Hanya deru yang membuatnya menjadi gelisah. Tidak baik pria berpakaian abu-abu itu sepertinya menyadari sesuatu dan wajahnya langsung berubah menjadi putih. Pria berkulit abu-abu itu tahu lebih banyak tentang hutan awan langit daripada Zhao Feng. Itu menggunakan mata kirinya, Zhao Feng melihat pedang gigi 2 bersayap berwarna ungu hitam,
tinggi 7 hingga 8 meter dan panjang puluhan meter, itu tampak seperti gunung kecil. Ukuran seperti itu membuat seseorang gemetar kagum. Dalam hal panjang, Raja Macan Hijau menuju akan menjadi bayi dibandingkan dengan itu. Namun yang paling menakutkan adalah sepasang sayap hitam pekat di punggung harimau, yang memungkinkannya terbang. Hong, pepohonan akan hancur berkeping-keping dimanapun pedang dua gigi bersayap pergi. Two-Winged Sword-Tooth Tiger tingkat tinggi binatang mematikan. Kekuatan di sekitar peringkat ke-8 dari jalan bela diri. Pria bermantel abu-abu itu gemetar ketakutan. Aura monster tingkat tinggi yang mematikan akan membuat seseorang gemetar dengan hormat. Kaki Zhao Feng tanpa henti gemetar. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya di bawah aura yang menakutkan. Mengaum. Auman keras datang dari Two-Winged Sword-Tooth Tiger yang sekarang menerkam ke arah Silver Striped Blood Leopard dan pria dengan warna abu-abu. Tolong saya, pria berpakaian abu-abu mencoba melawan. Retak. The Two-Winged Sword-Tooth Tiger membuka mulutnya dan menelan seluruh Silver Striped Blood Tiger. Adegan itu membuat hati Zhao Feng menjadi dingin. Zhao Feng bahkan memiliki perasaan bahwa itu dua pedang gigi Tiger tahu keberadaannya. Setelah dua Winged Sword-Tooth Tiger memakan Silver Striped Blood Leopard, matanya yang berwarna ungu darah dengan santai melihat ke arah tempat Zhao Feng bersembunyi. Apa? Zhao Feng merasa tubuhnya berubah dingin. Ketika binatang mematikan mencapai tingkat tinggi, itu tidak berada di bawah perkiraan. Pernahkah Anda melihat harimau dengan sayap yang seukuran gunung kecil? Menjalankan, berlari cepat. Jika saya tidak berlari tidak akan ada kesempatan lagi. Zhao Feng memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Di bawah tekanan menakutkan Zhao Feng menuangkan semua energinya ke mata kirinya. Mata kiri membantunya menjadi tenang kembali. Ia juga merilis panas yang menyebar secara merata ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng merasa ketakutannya menurun. Menjalankan, lari. Tubuhnya berubah menjadi kabur saat dia berlari menuju sudut yang mati. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan aura mematikan menghujani dirinya. Retak. Jeritan datang dari belakang. The Silver Striped Blood Leopard lainnya juga telah mati. Dalam sekejap, Two-Winged Sword-Tooth Tiger telah membunuh dua binatang mematikan dari peringkat ke-5 puncak. Hanya ada pria dengan warna abu-abu yang tersisa. Menjalankan, lari. Pria berbaju abu-abu itu berlari ke arah lain dengan putus asa. The Two-Winged Sword-Tooth Tiger perlahan-lahan mengunyah makanan di mulutnya sebelum dia, perlahan-lahan, dan, santai ayuro tanda merek dagang mengejar pria di abu-abu. Meskipun Two-Winged Sword-Tooth Tiger akan melambat, jarak antara keduanya menjadi lebih pendek. Laki-laki dalam warna abu-abu memiliki keterampilan berkecepatan tingkat tinggi yang telah dilatihnya ke tingkat tinggi, dan di bawah keputusasaan, kecepatannya lebih cepat bahkan dari Zhao Feng dengan 1,5. Di sisi lain, kecepatan Zhao Feng juga meledak di bawah perasaan putus asa. Feri apung terapungnya sekarang lebih lancar. Mai kultivasi telah mencapai puncak peringkat keempat. Meskipun Zhao Feng merasakan peningkatan kultivasi, dia tidak merasakan kebahagiaan darinya. Karena arti Two-Winged Sword-Tooth Tiger sangat kuat. Bahkan jika seseorang berlari sejauh 10 mil, yang masih bisa ditemukan. Tepat pada saat ini, teriakan datang dari belakang. Scaly Muncut. Petik 1. Pria berbaju abu-abu itu menggunakan serangan terakhirnya mengetahui bahwa itu dia akan mati. Kekuatan pedang itu telah mencapai level puncak. Tidak hanya itu, pria kultivasi telah menembus ke peringkat ke-6. Sua, pisau keputusasaan itu, yang bisa membunuh hampir semua kultivator dari peringkat ke-6, menabrak tubuh Two-Winged Sword-Tooth Tiger. Mengaum, The Two-Winged Sword-Tooth Tiger membuka mulutnya dan menelan lelaki itu dengan warna abu-abu dan seluruh senjatanya. Adapun Munli Muncut yang menghancurkan itu, meninggalkan tanda darah setengah inci di Two-Winged Sword-Tooth Tiger. Untuk makhluk sebesar itu, serangan semacam ini tidak lebih dari geli. Ketika pria berpakaian abu-abu itu meninggal, Zhao Feng merasa dirinya diselimuti kematian. Tujuan dua Winged Sword-Tooth Tiger adalah dia. Itu bagus bahwa itu masih ada celah di antara mereka, dan harimau itu hanya perlahan mengejarnya. The Two-Winged Sword-Tooth Tiger juga memakan beberapa binatang liar dan mematikan saat mengejarnya. Zhao Feng awalnya berpikir bahwa itu karena harimau itu penuh, itu akan membiarkannya pergi. Namun, Two-Winged Sword-Tooth Tiger sepertinya bermain dengannya, perlahan tapi pasti mengejar di belakang. Bajingan ini, Zhao Feng bersumpah sambil menggunakan mata kirinya untuk menemukan rute untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah sungai kecil muncul di sisi kirinya.
Ini mengarah ke ngarai. Zhao Feng menemukan bahwa itu ada gua yang dalam 10 mil ke dalam ngarai. The Two-Winged Sword-Tip Tiger tidak akan bisa masuk ke dalam gua itu. Zhao Feng segera berubah arah dan berlari menuju sungai. Teng, 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 kaki Zhao Feng dengan ringan melangkah di atas air saat ia menyeberangi anak sungai. Dia telah melatih feri terapung ringan ke tingkat seperti itu yang berjalan di atas air tidak sulit sama sekali. Hu, The Two-Winged Sword-Tip Tiger tiba-tiba mengepakkan sayapnya saat menerjang menuju Zhao Feng. Menjalankan lari, Zhao Feng berlari lurus menuju gua. Harimau itu secara teknis bukan makhluk terbang, jadi kecepatan terbangnya tidak cepat. Menambah fakta bahwa itu penuh, itu tidak bisa terbang secepat itu. Namun itu tetap mengejar Zhao Feng. Gua itu semakin mendekat, 10 mil, 9 mil, 8 mil. Sama seperti ada 1 hingga 2 mil yang tersisa, Zhao Feng merasakan aura dingin dan gelap. Aura datang dari dalam ngarai. Suara aneh menyebabkan hati Zhao Feng bergetar. Harimau di belakangnya juga ragu-ragu. Sudah jelas bahwa itu juga waspada. Long. Tiba-tiba, gemetar keras datang dari dalam ngarai. Seekor piton merah darah, puluhan meter panjang, keluar dari dalam gua. Aura piton ini tidak lebih lemah dari harimau. Tubuh Zhao Feng membeku. Ada ular piton di depan dan macan di belakang. Ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Untungnya perhatian piton pertama kali tertarik oleh Two-Winged Sword-Tip Tiger. Kedua makhluk itu saling berhadapan. The Two-Winged Tiger meraung di udara, seolah-olah menunjukkan dominasinya. Piton merah darah mendesis kembali. Ini adalah wilayahnya. Adapun Zhao Feng, orang lemah ini diabaikan. Setelah saling berhadapan untuk sementara waktu, Sword Two-Winged Tiger akhirnya kehilangan kesabaran dan menerkam ke arah piton merah darah. Piton melompat lurus ke arah harimau. Segera, dua binatang mematikan saling bertarung. Di mana mereka bertempur, tanah bergetar. Zhao Feng dengan hati-hati menyembunyikan auranya saat dia perlahan bergerak menuju gua. Mengaum. Tiba-tiba kedua binatang itu mulai saling menggigit. Adegan berdarah itu membuat lompat hati Zhao Feng. Beberapa waktu kemudian, gerakan kedua binatang itu akhirnya menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Setengah jam kemudian, ada mati diam di dalam ngarai. Zhao Feng menghela napas panjang saat dia perlahan bergerak menuju tubuh dua binatang mematikan itu. Dia juga menegaskan bahwa itu kedua binatang itu mati dengan mata kirinya. Zhao Feng menghela nafas saat dia tiba di depan binatang berukuran kecil gunung. Dia tidak bisa membawa mereka kembali bersamanya ke Sun Feather City. Tiba-tiba cahaya dingin menarik perhatiannya. Zhao Feng membungkuk dan mengeluarkan pisau melengkung dari jenazah harimau. Pisau melengkung ini adalah senjata pria abu-abu itu. Itu sangat tajam. Roar, makhluk mematikan dan binatang buas di dekatnya mulai melolong. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk memindai area tersebut dan segera terkejut. Ada lebih dari 30 binatang di peringkat ke-6 dari jalan marsial yang mendekat. Tidak baik, mayat dari dua monster mematikan tingkat tinggi ini pasti telah menarik binatang buas lainnya. Zhao Feng segera mengambil pisau melengkung dan berlari menuju gua piton merah darah. Saat Zhao Feng memasuki gua, dia segera merasa kedinginan. Saat dia masuk lebih dalam, area di dalam gua meningkat. Ada beberapa binatang buas dan binatang buas di dalam gua, tetapi mereka semua lemah. Karena dia bisa melihat mereka dari jauh, dia menggunakan busur peraknya untuk mengambilnya. Ketika mereka mendekat, dia akan menggunakan pisau melengkung barunya. Bilahnya akan dengan mudah membelah binatang buas yang mematikan itu. Segera, dinding batu merah darah muncul dan di bawah dinding batu merah, ada kolam merah darah. Dari waktu ke waktu, ada gelembung yang muncul di permukaan kolam. Zhao Feng tidak tahu apa cairan merah itu, tapi dia merasa bahwa itu auranya mirip dengan milik ular piton. Tumbuhan darah, rumput roh darah, darah batu bambu. 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Petik 1. Zhao Feng tertawa saat matanya beristirahat di atas batu merah. Beberapa obat berharga tumbuh di dinding batu dan yang tertua telah mencapai 1000 tahun. Ketika Zhao Feng pernah makan sumber daya 2 dan 300 tahun, dia jelas tahu nilai obat-obatan ini. Sebuah pabrik darah normal berusia 500 tahun bernilai sekitar 20.000 atau lebih. Sedangkan untuk tumbuhan darah dan rerumputan darah lebih dari 1000 tahun, tidak ada stok di Sun Feather City.
Zhao Feng menghitung secara kasar bahwa itu ada sekitar 20-300 tahun tanaman berusia, lebih dari 10-500 tahun tanaman dan 3 tanaman berumur 1000 tahun. Tanaman berusia 500 tahun sangat bagus untuk seniman bela diri normal. Seperti untuk tanaman berusia ribuan tahun, mereka bahkan langka untuk kultivator dari peringkat ke-6 dan Martial Masters peringkat 7 dan lebih tinggi. Petik 1. Zhao Feng tidak bisa menahan kebahagiaannya. Ketika seseorang tidak mati pasti ada keberuntungan datang ke arah Anda. Zhao Feng telah berada dalam situasi kematian hidup, tetapi dia selamat. Dan dalam keputusasaan, dia datang ke tanah keberuntungan ini. Saat Zhao Feng berjalan menuju dinding batu merah, dia tidak segera mengambil tanaman berharga. Penglihatannya terfokus pada kolam merah. Ada beberapa kulit ular piton yang mati di sebelah kolam. Sedangkan untuk cairan, itu mengalir dari dinding batu. Untuk dinding batu merah untuk menumbuhkan material berharga seperti itu, dapat dilihat bahwa itu cairan itu pasti tidak normal. Zhao Feng menatap kegirangan. Dia dengan hati-hati membungkuk dan menyentuh cairan merah itu. Tiba-tiba, ada lompatan dari mata kirinya. Efek cairan darah merah bahkan lebih baik daripada bubuk penguat tubuh. Besar, kolam merah darah adalah sumber di mana dinding batu mampu menumbuhkan sumber daya langka seperti itu. Celepuk. Zhao Feng segera melompat di kolam. Gulu-gulu. Zhao Feng merasakan energi panas dan pedas memasuki pori-porinya. Zhao Feng tidak bisa menahan diri dari mengeluh dalam kenikmatan. Energi dari kolam ini jauh lebih kuat daripada bubuk penguat tubuh yang saya beli. Petik 1. Zhao Feng menyirkulasikan teknik peredaman udara crossing dan teknik dinding logam pada saat yang sama. Cairan darah merah itu sangat misterius. Itu tidak hanya membantu memperkuat tubuh seseorang, itu juga bisa meningkatkan kekuatan batin seseorang. Waktu mengalir, di bawah bantuan cairan, Zhao Feng merasakan tingkat teknik pernapasan air lintas dan teknik dinding logamnya meningkat secara dramatis. Namun, lebih dari 70% energi telah diserap oleh tulang, darah, dan kulitnya. Sekitar setengah hari kemudian, Zhao Feng merasa teknik dinding logamnya akhirnya berkembang dari puncak tingkat kedua ke tingkat ketiga. Pada saat itu, dia merasa bahwa itu kulitnya sekuat perunggu dan tulang-tulangnya bahkan lebih keras. Teknik dinding logam telah mencapai tingkat ketiga. Pertahananku bertambah 2 kali lipat dan kekuatanku telah meningkat 150 hingga 200 kek. Petik 1. Zhao Feng sangat puas. Jika teknik dinding logam sepenuhnya terkonsolidasi pada tingkat ketiga, tubuhnya bisa menghadapi pedang dan pedang straight on. Setelah mencapai tingkat ketiga, Zhao Feng beristirahat selama beberapa jam lebih banyak di cairan merah. Pada saat ini, kultivasi miliknya telah mencapai puncak peringkat keempat dan kekuatan batinnya mendekati peringkat kelima. Dalam situasi hidup dan mati di Sky Cloud Forest sebelumnya, kultivasi miliknya telah mencapai puncak peringkat keempat. Bahkan lelaki dalam warna abu-abu itu mencapai peringkat ke-6 sebelum dia meninggal. Sepertinya potensi seseorang dapat ditarik terbaik ketika mereka berada dalam situasi hidup dan mati. Setelah teknik dinding logam sepenuhnya terkonsolidasi, ia melompat keluar dari kolam dan berjalan ke pintu masuk gua. Roar, kong, rar, monster mematikan dan binatang buas yang lebih kuat saling membunuh untuk mayat dari dua monster mematikan tingkat tinggi. Zhao Feng tidak bisa tidak menghela nafas saat dia memikirkan tentang tingkat monster mematikan tingkat tinggi. Mereka bernilai lebih dari 20 kali dari harga monster mematikan tingkat rendah. Tapi binatang mematikan dan binatang buas ini bisa memakan mayat dari dua monster mematikan tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Zhao Feng takut menghadapi begitu banyak binatang, jadi dia mundur kembali ke kolam. Saya akan melatih sedikit lebih banyak di sini. Petik 1. Zhao Feng berbaring di kolam darah dan mulai kultivasi lagi. Penggunaan kolam merah darah sangat membantu. Begitu dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Lain setengah hari kemudian, kultivasi Zhao Feng dan kekuatan batin keduanya sangat dekat dengan pangkat kelima dari jalan marsial. Di dalam mata kirinya, cahaya hijau telah mencapai 4 kaki 9. Saya bisa mencoba menerobos ke peringkat kelima segera. Petik 1. Zhao Feng melompat keluar dari kolam dan mulai melakukan tinju Angry Dragon. Angry Dragon Fist sudah dilatih ke level max. Sekarang, kekuatan beberapa gerakan telah melampaui batas semula. Dari sudut pandang yang berbeda, bisa dikatakan bahwa ini adalah seni bela diri baru sekarang. Zhao Feng merasa seperti terbakar. Teng!
Zhao Feng mengambil tanaman darah 500 tahun dari dinding batu merah. Ketika seorang seniman bela diri yang normal mencapai puncak pangkat, mereka tidak bisa menerobos ke peringkat berikutnya segera. Ini karena ada masalah yang disebut bottleneck. Zhao Feng menggunakan pabrik darah adalah untuk membuka kemacetan ini. Pabrik darah 500 tahun memiliki lebih banyak energi dibandingkan dengan tanaman darah 300 tahun. Saat Zhao Feng memakannya, dia segera merasakan energi berjalan kacau di seluruh tubuhnya. Dia segera mengedarkan teknik pernapasan air crossing untuk menyerap energi. Suatu hari dan satu malam kemudian, Zhao Feng merasa darahnya bercampur dengan kekuatan batinnya. Dia merasa semakin banyak benang kekuatan batin yang terbentuk. Jumlah kekuatan batin yang saya miliki hampir 2 kali lipat sejak saya berhasil menembus peringkat kelima. Atribut tubuh saya jelas telah meningkat juga. Zhao Feng bisa melihat perubahan di seluruh tubuhnya dengan mata kirinya. Segera, dia mengkonsolidasikan wilayahnya dan menyerap sisa-sisa obat. Menambahkan kekuatan batin ke teknik pernapasan air crossingnya, kecepatannya telah mencapai tingkat yang baru. Kekuatan keseluruhan Zhao Feng telah mengalami perubahan dramatis karena terobosan. Jika dia bertemu pria berpakaian abu-abu itu sekarang, dia yakin dia bisa bertarung dan menang. Kultivasi adalah kekuatan dasar. Ketika kekuatan dasar meningkat, kekuatan batin, kecepatan dan keterampilan akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Setelah seharian konsolidasi, Zhao Feng sekali lagi kembali ke pintu masuk gua. Roar, jeritan menusuk datang dari dalam ngarai. Zhao Feng tidak bisa menahan diri dari gemetar. Ekspresinya berubah. Di dalam ngarai, Azureai Hyena sepanjang 7 hingga 8 meter berdiri di sana. Hyena melepaskan aura mematikannya dan itu membuat semua binatang liar dan mematikan dalam radius 10 mil ketakutan-ketakutan. Itu jelas bahwa itu Azureai Hyena juga merupakan binatang mematikan tingkat tinggi. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Blood Red Python atau Two-Winged Sword-Tip Tiger. Hyena segera melihat Zhao Feng segera setelah dia mencapai puncak dari gua dan seperti angin, itu datang menerkam ke arahnya segera. Kecepatan apa? Murid Zhao Feng dikontrak saat ia mengaktifkan kekuatan batinnya dan mundur kembali ke dalam gua. Gua mulai bergetar ketika Hyena menabrak pintu masuk. Gelombang kejut menyebabkan Zhao Feng mengerang kesakitan. Monster mematikan tingkat tinggi. Kekuatan apa? Petik 1. Karena dia telah mengedarkan kekuatan batinnya dan dia telah mencapai tingkat ketiga teknik dinding logam, dia tidak terluka. Jika itu adalah kultivator dari pangkat keempat dari jalan bela diri, gelombang kejut saja bisa hampir membunuh mereka. Peng, Azureai Hyena berulang kali menyerang pintu masuk. Zhao Feng merasa seperti gunung berguncang. Itu bagus bahwa itu pintu masuknya cukup keras. Namun, pintu masuk kecil dibandingkan dengan Azureai Hyena dan setelah beberapa serangan, pintu masuk mulai runtuh sebagai gantinya. Ledakan, pintu masuk runtuh. Wajah Zhao Feng berubah menjadi hitam. Setelah beberapa gemetar lagi, Azureai Hyena meninggalkan pintu masuk. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan auranya. Setelah piton darah merah mati, ini sekarang wilayah Hyena. Bahkan jika Zhao Feng berhasil menggali di luar dia masih harus menghadapi musuh yang kuat. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk kembali ke kedalaman gua. Gua itu masih memiliki hewan kecil dan binatang buas yang bisa digunakan untuk makanan. Celepuk, Zhao Feng melompat kembali ke kolam merah darah dan dia mulai berkonsentrasi pada pelatihan teknik dinding logam lagi. Cairan merah memiliki manfaat besar bagi tubuh. Zhao Feng merasa tubuhnya mengalami perubahan halus. Suara berdebum di dalam mata kirinya melepaskan desir panas ke seluruh tubuhnya, yang membuat penyerapannya terhadap cairan merah meningkat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi lebih keras dan lebih keras. Setengah hari, suatu hari, 2 hari. Akhirnya, setelah 2 hari, Zhao Feng mencapai tingkat keempat teknik dinding logam. 3 tingkat pertama adalah fondasi teknik dinding logam. Setiap level setelah itu akan memberi kultivator peningkatan besar dalam kekuasaan. Setelah seni bela diri tubuh ini dilatih ke tingkat keempat, tubuh kultivator itu sekuat dinding logam dan itu tidak bisa ditembus. Ini berarti bahwa itu Zhao Feng bisa melawan Xin Fei sendirian dengan tubuhnya dan sebagian besar kultivator dari peringkat keempat dan kelima tidak dapat membahayakan dirinya. Tingkat keempat teknik dinding logam tidak hanya memperkuat kulit, tetapi juga memperkuat tulang dengan membentuknya di dalam, yang berarti kekuatan kultivator jauh melampaui yang lain dari pangkat yang sama.
Zhao Feng merasa bahwa itu perubahan di dalam tubuhnya sangat jelas. Tanpa menggunakan kekuatan batin, setiap gerakan dan tindakannya akan tetap mengandung kekuatan yang tak terhentikan. Saya dapat dengan mudah mengalahkan kultivator dari peringkat keempat hanya dengan tubuh saya. Saya bahkan bisa melawan beberapa peringkat kelima. Petik 1. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan memeriksa tubuhnya. Pada saat ini, Zhao Feng akhirnya menyadari kehebatan keterampilan bela diri tubuh. Jika dia pertama kali melatih Metal Wall teknik ke level keempat, dia tidak akan kesulitan melawan ketiga pembunuh bayaran. Teng, Zhao Feng melompat keluar dari kolam dan mengkonsolidasikan yayasannya. Kemudian, dia merayap menuju pintu masuk. Pintu masuk telah sepenuhnya diblokir oleh batu yang jatuh. Namun, Zhao Feng masih bisa melihat pemandangan di luar melalui celah. Masih belum pergi, Zhao Feng mengerutkan alisnya. The Azure Hyena terbaring di dalam ngarai, tidur. Zhao Feng tidak berani melakukan gerakan yang mencurigakan. Yang dia lakukan hanyalah memindahkan beberapa batu yang lebih kecil ke samping. Tepat pada saat ini, Azure Hyena melolong. Zhao Feng merasa tak berdaya saat ia kembali ke gua. Menjadi makhluk mematikan tingkat tinggi, Azure Hyena memiliki arti ekstrim. Mencoba menggertaknya tidak mudah. Masih ada 2 hari lagi sampai turnamen utama dimulai. Zhao Feng sedikit diperburuk saat dia merendam di dalam kolam. Dia tidak bisa menerobos paksa. Kekuatan Azure Hyena berada di peringkat ke-8 dari jalan bela diri. Setiap kultivator di bawah pangkat ke-7 akan langsung terbunuh. Setiap 3 peringkat adalah perbedaan besar. Sebagai contoh, seorang kultivator di puncak peringkat ke-6 akan dengan mudah kalah dari kultivator yang telah mencapai peringkat ke-7 dalam situasi yang sama. Keterampilan Del Hyena adalah master bela diri karena telah mencapai peringkat ke-8. Bahkan beberapa sesepuh sekte tidak bisa mengalahkannya. Zhao Feng memutuskan bahwa itu jika dia tidak bisa keluar, dia seharusnya hanya kultivasi. Berbaring di kolam ia mengedarkan teknik pernapasan crossing udara dan teknik dinding logam lagi. Meskipun cairan merah masih sangat membantu teknik dinding logam, peningkatannya sekarang jauh lebih lambat dari sebelumnya. 2 hari berlalu dalam sekejap. Teknik dinding logam Zhao Feng telah meningkat dengan pesat sekali, meskipun itu tidak mencapai tingkat kelima. Selama periode itu, ia memakan tumbuhan darah 500 tahun dan batu bambu darah berusia 500 tahun. Zhao Feng kemudian memakan rumput roh darah dan merasakan kekuatan batinnya memurnikan menjadi kualitas yang lebih tinggi. Dengan bantuan pabrik darah dan kolam merah, tingkat kekuatan batinnya telah mencapai puncak peringkat kelima, itu tidak lebih lemah dari Zhao Han. Penggunaan batu bambu darah bahkan lebih membantu. Itu membantu mengeluarkan racun dalam tubuh seseorang. Setelah menggunakan begitu banyak sumber daya berharga, ada beberapa racun di dalam tubuhnya dan dia memiliki beberapa luka kecil di dalam tubuhnya. Tapi setelah menggunakan rebung darah, dia merasa dirinya mengeluarkan cairan hitam tebal beberapa kali, yang membantunya menyingkirkan racun dan dia merasakan luka dalam sembuh. Pada saat ini, kekuatan dalam Zhao Feng berada di puncak peringkat kelima dan kultivasinya mendekati peringkat kelima puncak juga. Teknik Metal Wall-nya hampir mencapai puncak tingkat keempat. Tapi dia tidak merasa bahagia sama sekali. Hari ini adalah awal dari turnamen utama. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia masih terperangkap di dalam gua dan dia tidak bisa keluar. Waktu yang sama, Sun Feather City, Sekte Zhao. Semua murid dalam elit muncul. Tempat pertama Zhao Linlong, tempat kedua Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Han. Semua jenius telah tiba. Kenapa dia belum di sini? Zhao Yufei mata yang indah mengamati sekeliling tempat itu, tapi dia tidak bisa melihat Zhao Feng. Zhao Feng akhirnya mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri setelah setengah bulan. Ini termasuk bantuan teknik pernapasan air crossing dan sumber daya berharga. Di atas panggung, ada 50 kursi yang disusun dalam 5 baris. Di kursi duduk 50 murid batin. Kelima kursi itu mewakili 50 titik murid batin. 3 pemilik kursi pertama adalah 3 murid teratas dari Sekte Zhao. Mereka semua setidaknya mencapai peringkat kelima dari jalan bela diri. Dengan melihat aura mereka, bisa dilihat bahwa itu Zhao Qi dan Zhao Han baru saja mencapai peringkat kelima. Adapun murid nomor 1 Zhao Linlong, dia tidak pernah membuka matanya dari awal, membuatnya semakin misterius. Dia tidak pernah membuka matanya untuk menonton perkelahian. Mengapa bukan murid luar-luar Zhao Feng di sini? Ya,
Saya dengar dia mengalahkan seorang kultivator dari peringkat keempat hanya dengan menggunakan kekuatan seorang seniman bela diri setengah langkah. Para murid sekte tersebut berdiskusi. Hanya sejumlah kecil orang dari tingkat tinggi sekte Zhao menyadari bahwa itu Zhao Feng tidak ada di sini. Di atas panggung, jika dia ada di sini dan peringkat keempat dari jalur bela diri setidaknya, dia akan dapat mencapai 5 besar tanpa masalah. Seorang pria tua berjanggut putih bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berjanggut putih. Ini adalah hakim utama dari kontes murid luar, orang yang telah memblokir serangan Zhao Tianjian. Hari ini dia juga salah satu dari 2 hakim utama turnamen utama. Jika dia bisa tiba, maka matahari pasti datang dari selatan. Mata Zhao Tianjian melintas dengan keras, tapi kemudian dia berpikir dengan curiga, tapi mengapa tidak, abu-abu elang yang mengambil misinya, dilaporkan kembali. Petik 1. Di dalam Sky Cloud Forest, di dalam gua, Zhao Feng menempel pada tali harapan terakhir. Waktu berlalu perlahan, dia yakin bahwa itu turnamen utama telah dimulai. Dengan Azure Hyena menjaga di luar, Zhao Feng tidak berani membuat gerakan ruam. Yang bisa ia lakukan hanyalah sepatutnya teknik dinding logam kultivasi dan teknik pernapasan air crossing. Hari lain berlalu dalam sekejap. Teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai puncak tingkat keempat. Kekuatan batinnya telah mencapai batas peringkat kelima. Bahkan kultivasinya perlahan bergerak menuju puncak peringkat kelima. Suatu hari telah berlalu sejak awal turnamen utama. Zhao Feng tidak memiliki harapan lagi. Meskipun turnamen murid batin itu penting, itu tidak sepenting hidupnya sendiri. Selain itu, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak perlu takut pada siapapun ketika dia kembali ke sekte. Mengaum, dari dalam ngarai datang teriakan. Zhao Feng segera melompat keluar dari kolam. Suara itu jelas berasal dari Azure Hyena. Saya akan pergi dan memeriksanya. Zhao Feng menggunakan feri terapung ringan dan tiba di pintu masuk gua. Melalui celah-celah itu, dia melihat pemandangan dari ngarai. Dari sisi lain ngarai, beberapa manusia muncul. Manusia. Zhao Feng pertama senang, maka suasana hatinya kembali turun. Hanya master bela diri yang bisa mengambil monster tingkat tinggi yang mematikan. Mata kiri Zhao Feng melihat bahwa itu 3 mil dari gua, ada 2 pria dan 1 wanita. Usia mereka sekitar 17 atau 18 tahun, yang tertua sekitar 20. Dengan usia mereka, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi master bela diri. Dalam pikiran Zhao Feng, para tetua sekte semuanya mencapai 70 atau 80. Tetapi Hyena tampaknya waspada terhadap orang-orang. Ketiga orang itu mengenakan pakaian yang sama, sepertinya ada dari faksi yang sama. Karena mereka berjarak 3 atau 4 mil, Zhao Feng tidak bisa mendengar suara mereka karena telinganya tidak separah matanya. Pada saat ini, pemuda di depan berkata dengan lemah, bajingan ini tampaknya memiliki beberapa kecerdasan. Petik 1. Tidak ada tantangan sama sekali. Pemuda lainnya berkata dengan jijik. Serahkan pada saya. Gadis itu berkata. Tentu, adik perempuan Yuan. Keterampilan tempur Anda yang sebenarnya terlalu lemah. Anda bahkan tidak bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Pemuda di depan berkata. Jika Zhao Feng bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia akan terkejut. Segera, dia melihat gadis itu berjalan menuju monster mematikan tingkat tinggi. The Azure Hyena menerkam ke arah gadis itu. Ya Lord. Zhao Feng tercengang. Gadis itu akan mati. Mata kiri Zhao Feng didorong ke maksimum. Seluruh dunia melambat hingga puluhan kali. Istirahat. Gadis dalam visinya melayang. Tangan gioknya dengan ringan mengusap udara dan cahaya berwarna biru terbentuk di tangannya, dan kemudian terbang di kepala Hyena. Kulit yang lebih keras dari logam dari Azure Hyena dengan mudah diiris terbuka. Hyena menjerit saat kepalanya meledak. Mayat itu jatuh ke tanah. Zhao Feng terkejut. Mata kirinya masih berdebar-debar. Di dalam dimensi hitam pekat matanya, cahaya hijau terpecah menjadi 2 angka. Salah satunya adalah Hyena, sementara yang lain adalah gadis itu. Kedua tokoh itu saling mendekat. Gadis itu hanya melambaikan tangannya. Serangannya mengandung wawasan terlalu dalam untuk Zhao Feng untuk memahami dan itu membunuh Hyena dalam satu pukulan. Adegan dalam pikirannya diputar bolak-balik, Zhao Feng berdiri linglung seolah-olah sedang dalam trans.
Dia begitu terkonsentrasi sehingga dia bahkan tidak memperhatikan 3 orang yang pergi. Adik kecil Yuan, meskipun lawan Anda sangat lemah, kekuatan gerakan itu tidak buruk. Pemuda di depan memuji. Titik 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 titik. Ketika Zhao Feng membuka matanya, tidak ada yang tersisa di dalam ngarai, hanya mayat Azure Hyena. Semua yang terjadi itu seperti mimpi. Tapi jika dia membuka mata kirinya, adegan gadis yang membunuh monster mematikan tingkat tinggi akan diputar bola-balik. Dari mana orang-orang itu berasal? Zhao Feng berpikir bahwa itu semuanya tidak nyata. Tanpa diduga, mata kirinya telah membuka kemampuan baru, bisa menghafal setiap adegan yang dilihatnya dan memutar ulang dengan sempurna. Jika Zhao Feng mau, dia bisa membuka layar dan mencoba untuk mendapatkan beberapa wawasan. Dia tahu bahwa itu pengetahuannya tentang dunia luar terbatas. Benua Bunga Azure memiliki jumlah negara yang tak terhitung jumlahnya. Hanya Sky Cloud Forest saja yang melewati lebih dari 10 negara dan Sun Feather City hanyalah sebuah kota kecil di dalam sebuah negara. Mendapatkan kembali ketenangannya, Zhao Feng segera berubah bahagia. Sekarang Hyena sudah mati, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk pergi. Saya harus pergi cepat. Zhao Feng merasa cemas saat memikirkan tentang turnamen utama. Pintu masuk gua terhalang oleh bebatuan sehingga yang perlu dia lakukan adalah membuka jalan. Peng, batu-batu yang lebih kecil hanya sekitar 150 kek berat. Hanya dengan tubuhnya saja, dia bisa menghancurkan bebatuan. Jika dia menambahkan kekuatan batin ke dalamnya, bebatuan akan hancur. Ketika Zhao Feng bertemu batu yang lebih besar, dia mulai mendorong mereka ke samping. Pangkat kelima normal memiliki 750 kekuatan dengan menggunakan tubuh mereka sendiri. Tetapi karena Zhao Feng telah melatih teknik dinding logam ke tingkat keempat, ia memiliki setidaknya 1250 kekuatan, 500 lebih dari apa kultivator normal dari peringkat kelima. Jelas, penggunaan utama teknik dinding logam adalah untuk membantu meningkatkan pertahanan seseorang dan tidak meningkatkan kekuatan seseorang. Zhao Feng akhirnya membuka jalan itu dalam setengah jam. Namun, dia tidak segera pergi karena masih ada sumber daya berharga yang tersisa di dinding batu merah. Rah, mengaum. Pada saat ini, beberapa binatang buas dan binatang buas mulai menjerit. Tubuh monster mematikan tingkat tinggi akan menarik lebih banyak binatang. Setelah melalui ini untuk pertama kalinya, Zhao Feng segera meningkatkan kecepatannya. Seperti roket, ia terbang ke dinding batu dan mengambil beberapa tanaman. Hanya ada satu tujuan baginya, untuk mengambil tanaman berusia 3000 tahun. 1000 tahun pabrik darah, rumput roh darah 1000 tahun, dan pohon bambu darah 1000 tahun. Dia punya banyak alasan mengapa dia melakukan ini. Pertama, dia bisa menghemat waktu. Ada banyak pengumpulan binatang. Kedua, meskipun tanaman berumur 300-500 tahun berharga, Zhao Feng sudah makan banyak dari mereka, jadi efeknya tidak begitu jelas baginya. Cheng, dia tidak berani berhenti setelah dia mengambil tanaman. Memasuki ngarai, sudah ada 7 atau 8 binatang mematikan yang saling bertarung satu sama lain. Ada juga 30 binatang buas yang kuat di sini, semuanya memiliki kekuatan peringkat keempat. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk menghindari binatang dan langsung menuju ke arah sungai. Meskipun dia berusaha menghindari binatang buas itu, masih ada beberapa binatang buas dan mematikan yang datang untuknya. Kau mengejar kematian, Zhao Feng berteriak saat telapak tangannya menabrak binatang mematikan tingkat rendah. Kreaek, tulang-tulang dari binatang mematikan tingkat rendah itu langsung hancur. Serangan ini adalah otot murni, bukan sedikit kekuatan batin yang digunakan. Makhluk mematikan tingkat rendah sedikit lebih kuat dari Raja Macan berkepala hijau yang pertama kali dia temui ketika dia datang ke Sky Cloud Forest. Membunuh binatang dalam satu pukulan menyebabkan binatang buas lainnya menyebar ketakutan. Menurut ingatannya, Zhao Feng berjalan kembali ke arah dia datang. Di perjalanan, dia kembali bertemu dengan banyak binatang mematikan. Ini karena jenazah binatang buas tingkat tinggi itu menarik terlalu banyak hewan lain. Flaming Metal Fist. Zhao Feng berteriak saat cahaya hijau samar keluar dari tinjunya. Tinju memukul binatang mematikan tingkat rendah yang kekuatannya sama dengan kultivator dari peringkat kelima. Di bawah satu pukulan ini, monster mematikan tingkat rendah itu organnya hancur. Dengan menggunakan rumput roh darah, kolam merah darah, kekuatan batinnya jauh lebih kuat daripada kekuatan batin orang lain. Ketika dia benar-benar mengedarkan teknik pernapasan air crossing, dia bisa langsung membunuh seorang kultivator dengan pangkat yang sama. 1 jam kemudian,
Zhao Feng akhirnya mencapai tepi luar dari Sky Cloud Forest dan bergegas kembali ke Sun Feather City. Saya mendengar bahwa itu turnamen utama Sekte Zhao akan segera berakhir. Petik 1. Turnamen utama dibagi menjadi peringkat tantangan dan tantangan spot. Dari 100 orang hanya 50 akan menjadi murid batin. Yang terakhir harus selesai sekarang. Aku sangat sedih hingga tidak bisa menonton. Petik 1. Di tengah perjalanan dia mendengar beberapa informasi tentang apa yang sedang terjadi. Setelah dia kembali ke sekte, dia tidak segera pergi menuju tempat di mana turnamen utama diadakan. Sebagai gantinya, ia pertama kali kembali ke rumah dan menyingkirkan 3.000 tanaman berusia 1.000 tahun. Segera, dia mengganti pakaiannya lalu bergegas keluar pintu. Zhao Feng menggunakan teknik hiding airnya untuk menunjukkan bahwa itu kultivasinya hanya berada di peringkat keempat puncak. Adapun kekuatan batinnya, itu terbukti berada di peringkat kelima. Ini adalah yang terbaik yang dapat saya lakukan. Zhao Feng segera tiba di tempat itu dengan menggunakan feri terapung ringan. Pada saat ini, turnamen tersebut tampaknya berada di tahap kedua. Setelah 1 hari pertempuran sengit, tantangan spot telah berakhir dan 50 murid dalam telah diputuskan. Tantangan peringkat akan menjadi yang berikutnya. 50 dari Anda pergi akan menantang satu sama lain untuk mengetahui peringkat keseluruhan dan menurut peringkat Anda, hadiah akan diberikan. Suara yang kuat dan lama bergema. Di tengah-tengah, ada arena. Di seberang arena, ada panggung. Ada 50 kursi di panggung dan di setiap kursi duduk satu orang, mewakili murid batin. Putaran pertama, tantangan bintik, adalah ketika 50 murid luar menantang 50 murid batin, untuk mencoba dan mendapatkan tempat murid batin. Zhao Feng mengamati dan menemukan bahwa itu dari murid-murid luar, Zhao Yufei, Zhao Yue dan Zhao Guang telah mencapai 50 teratas. Namun, peringkat mereka semua ada di 10 besar. Hanya Zhao Yufei yang mencapai 20 teratas. Tentunya, ini adalah peringkat tempat tantangan, dan bukan peringkat sebenarnya. Saya masih terlambat. Zhao Feng menggunakan kartu identitasnya dan melewati pos pemeriksaan. Ini Zhao Feng. Petik 1. Ini dia, murid luar teratas. Zhao Feng segera menarik perhatian penonton. Hakim, bisakah saya tetap berpartisipasi? Zhao Feng berkata sambil mengembang. Tidak peduli siapa Anda tidak dapat bergabung karena putaran pertama turnamen berakhir. Kata Hakim, dia tidak berpikir bahwa itu Zhao Feng membutuhkan perhatian khusus. Itu dia. Mata Hakim utama berjenggot putih menyala. Dia adalah hakim utama kontes murid luar dan telah melihat Zhao Feng mendominasi itu. Mendengar kata-kata hakim, Zhao Feng menggeleng tak berdaya. Dia tidak terlalu tertarik karena hanya ada 2 atau 3 orang yang menjadi lawan mainnya. Tapi Zhao Feng masih tertarik dengan hasilnya. Jika salah satu mencapai 3 besar, mereka bisa pergi ke perpustakaan seni bela diri dan memilih keterampilan peringkat puncak. Tunggu, suara itu berasal dari hakim utama. Hakim utama. Apa maksud Anda? Hakim yang mengatur merasa ragu. Anak ini dengan mudah mendominasi kontes murid luar dan mendapat juara pertama. Pemahaman dan potensinya tak terukur. Saya pikir kita bisa memberinya kesempatan. Orang tua berjanggut putih itu berkata. Zhao Feng menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Dia telah membantunya lebih dari 1 kali. Saya menentang. Suara dingin terdengar dari sudut yang berlawanan. Orang itu adalah Zhao Tianjian. Setiap negara memiliki aturannya sendiri. Bagaimana aturan dapat diubah untuk 1 orang? Jika mereka datang terlambat untuk turnamen utama, maka jelas dia mengabaikan aturan. Zhao Tianjian berkata dengan benar. Zhao Feng merasa sakit. Dia terlambat karena Zhao Tianjian telah mengirim pembunuh setelah dia. Sekarang Zhao Tianjian menghentikannya memasuki turnamen. Kamu benar. Zhao Tianjian benar. Kami tidak bisa membiarkan orang-orang seperti dia melalui pintu belakang. Petik 1. Anak ini bisa menunggu turnamen berikutnya 3 tahun kemudian. Banyak orang memandang dengan murung ke arah Zhao Feng. Puncak-puncak sekte Zhao mulai membahas di antara mereka sendiri. Kontes tahun ini itu sangat penting. Tidak hanya beberapa orang tua yang datang bahkan kepala sekte, Zhao Tianchang, berada di sini. Sudut pandang mereka berbeda dibandingkan dengan yang lain. Mereka lebih suka membangkitkan lebih banyak orang jenius daripada peduli tentang peraturan. Apa yang dipikirkan oleh 2 hakim utama? Kepala sekte Zhao Tianchang berkata tanpa ekspresi. Ada 3 orang yang memiliki kekuatan paling besar di turnamen utama,
ketua sekte dan 2 hakim utama. Saya mendukung Zhao Feng. Lebih baik bagi sekte jika kita memiliki lebih banyak jenius. Hakim utama berjanggut putih berkata. Segera. Semua orang berpaling untuk melihat hakim utama lainnya. Hakim lainnya adalah pria tua berjubah putih. Zhao Feng melihat bahwa itu orang ini sudah familiar. Dia segera menyadari bahwa itu orang ini adalah orang yang menjaga perpustakaan bela diri terakhir kali. Pria tua berjubah putih itu juga melihat Zhao Feng dan berkata dalam-dalam, saya juga mendukung Zhao Feng. Para penonton bergerak. Kedua hakim utama telah memutuskan untuk mendukung Zhao Feng. 2 dari 3 orang yang memiliki kekuatan paling banyak di sini telah memutuskan untuk membantu Zhao Feng. Bahkan kepala sekte tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhao Tianyijan berubah menjadi hijau. Oke, kami akan bertindak sebagai 2 hakim utama mengatakan dan memungkinkan Zhao Feng untuk berpartisipasi. Kepala sekte Zhao Tianchang tampak tertarik pada Zhao Feng. Dengan kepala sekte dan 2 hakim utama setuju, tidak ada yang berani menentang mereka. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng merasa memiliki sektenya. Zhao Tianjian gemetar karena marah. Dia tidak bisa percaya bahwa itu Zhao Feng bisa kembali hidup. Elang abu-abu gagal. Dengan kekuatan elang abu-abu, bagaimana mungkin dia gagal? Zhao Feng. Petik 1. Hakim berkata, saya akan menjelaskan aturannya kepada Anda sekarang. Petik 1. Ya, Zhao Feng mendengarkan dengan saksama. Orang-orang saling menantang di turnamen ini. Tantangan spot putaran pertama adalah ketika 50 murid luar menantang 50 murid dalam. Jika mereka menang, mereka mengambil tempat dari para murid batin. Setiap murid luar memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Jika mereka kehilangan 3 tantangan maka mereka akan tetap menjadi murid luar. Oleh karena itu, sebelum murid luar menantang siapapun, mereka terlebih dahulu harus memperkirakan kekuatan mereka sendiri dan memilih murid-murid batin yang lebih lemah. Zhao Feng, karena kamu terlambat, kamu hanya memiliki 1 kesempatan untuk menantang seseorang. Hakim berkata dengan tegas. 1 kesempatan. Zhao Feng mengangguk, saya mengerti. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menjadi murid batin. Kecuali Zhao Feng terbelakang dan memilih seseorang seperti Zhao Linlong, dia akan menang. Jelas, Zhao Feng akan melakukan itu dan menantang orang yang paling kuat langsung. Sekarang Anda dapat memilih 1 orang. Jika menang, Anda dapat mengambil tempat mereka. Hakim memperingatkan. Oke, Zhao Feng melompat ke atas panggung dan mengamati 50 orang. 50 orang, 50 tempat duduk semuanya diatur dengan teratur. Perintah dari kiri ke kanan pergi Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Han, Zhao Qin. Baris pertama dari 10 mewakili 10 murid batin. Di kursi ke-7 baris kedua, Zhao Feng melihat Zhao Yufei. Zhao Yufei menatapnya dan tersenyum lembut. Keduanya bertetangga dan cukup akrab satu sama lain. Zhao Yue, Zhao Yijian, Zhao Gan, Zhao Guang berada di antara posisi ke-40 dan 50. Terlepas dari Zhao Feng, hanya ada 5 orang lain yang telah menjadi murid batin. Siapa yang harus saya tantang? Zhao Feng tersenyum saat dia memeriksa mereka. Zhao Linlong, yang berada di tempat pertama memiliki mata tertutup, seolah-olah dia mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu. Sepertinya turnamen tidak ada hubungannya dengan dia. Para murid dalam bagian atas bahkan tidak khawatir. Namun, para murid yang berada di peringkat paling bawah merasa gugup. Setelah semua, Zhao Feng adalah murid luar atas. Dia bisa dengan mudah mencapai 10 besar dengan kekuatannya. Baris kedua, kursi ke-6. Mata Zhao Feng menatap orang di Zhao Yufei dengan benar. Nomor 16, Zhao Fei, silakan keluar. Kata hakim. Zhao Fei berumur 16 atau 17 tahun. Dia memiliki kultivasi dari peringkat ketiga puncak, tetapi auranya tidak lebih lemah dari kultivator dari peringkat keempat. Anak, jangan berpikir bahwa itu kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu telah mencapai peringkat keempat. Zhao Fei dengan tenang berjalan di atas panggung. Zhao Fei ini cukup kuat. Dengan blok metal body-nya, dia mengalahkan 2 seniman semi-militer. Petik 1. Zhao Feng mungkin tidak maju dengan mulus. Petik 1. Dalam hal menang, Zhao Feng jelas memiliki peluang yang lebih tinggi. Tapi kekuatan lawannya juga tidak lemah, jadi itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Sen Palem, Zhao Fei hanya menggunakan seni bela diri peringkat menengah.
Kerusakannya lebih tinggi daripada kebanyakan seni bela diri peringkat tinggi. Ini karena telah dilatih ke level puncak. Zhao Feng sedikit tergerak. Pada kontes murid luar, hanya dia yang telah melatih seni bela diri kelas menengah ke tingkat tinggi. Masalahnya, pasir logam pasir milik Zhao Fei melengkapi tubuh logamnya. Oleh karena itu, telapak tangan ini bisa mengalahkan pedang es mengalir milik Zhao Yijian. Kekuatan Zhao Fei tidak lebih lemah dari seniman bela diri setengah langkah sekarang. Beberapa dari murid dalam mengangguk dalam. Persetujuan. Flaming Metal Fist. Zhao Feng dengan santai melemparkan pukulan. Dia menggunakan seni bela diri peringkat inti. Tidak hanya itu, dia tidak menambahkan kekuatan batin untuk itu. Adegan ini menyebabkan banyak orang terkejut. Tidak menggunakan kekuatan batin berarti bahwa itu dia tidak memiliki keuntungan. Kid, jangan coba menjadi keren. Zhao Fei menarik napas panjang dan mengedarkan blok metal body dan metal sand palm secara maksimal. Awalnya dia tidak berpikir bahwa itu dia akan mengalahkan Zhao Feng, dia hanya bisa sedikit berputar. Tapi karena lawannya sangat arogan. Di atas panggung, kedua tokoh itu saling mendekat dan tinju serta telapak tangan menabrak yang lain. Istirahat, Zhao Fei memiliki wajah yang mendesak dan bahagia tapi kenyataannya itu kejam. Kedua telapak tangannya memukul kepalan tangan, dia merasa kekuatan yang luar biasa mematikan lengannya. Zhao Fei mulai berkeringat. Dia merasa bahwa itu Zhao Feng sekuat banteng. Pong! Zhao Fei bahkan tidak mengerti apa yang terjadi dan dia dikirim terbang. Satu gerakan. Semua yang dibutuhkan Zhao Feng untuk mengalahkan Zhao Fei adalah satu langkah. Meskipun tidak mengherankan bahwa itu Zhao Feng akan menang, untuk menang dalam satu gerakan tidak dapat diprediksi. Ia menang dengan menggunakan seni bela diri peringkat inti dan dia tidak menggunakan kekuatan batin apapun. Petik 1. Zhao Feng telah mempelajari seni bela diri peringkat tinggi. Petik 1. Zhao Feng, tantang keberhasilan. Anda peringkat ke-16 untuk saat ini. Adapun Zhao Fei, Anda memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Hakim menyatakan. Setelah mengalahkan Zhao Fei, Zhao Feng berjalan dengan tenang menuju kursi ke-6 dari baris kedua. Di sebelah kirinya ada Zhao Yufei. Teknik dinding logam Anda telah mencapai setidaknya tingkat ketiga. Zhao Yufei berkata sedikit terkejut. Zhao Feng telah mempelajari keterampilan ini dari kakeknya. Menurut pengetahuannya, metal wall teknik sangat sulit dilatih. Kakeknya telah mengatakan bahwa itu Zhao Feng hanya akan bisa melatihnya ke tingkat kedua secara maksimal. Tapi dari penampilan Zhao Feng, teknik dinding logamnya telah mencapai setidaknya tingkat ketiga. Yap, Zhao Feng tersenyum. Teknik metal wall-nya sudah mencapai tingkat keempat puncak. Ada perbedaan besar antara level ketiga dan keempat. Zhao Feng bahkan tidak menggunakan setengah kekuatannya ketika melawan Zhao Fei. Di atas panggung, pertempuran berlanjut. Menurut aturan, Zhao Fei punya kesempatan lain untuk menantang seseorang. Segera, Zhao Fei berhasil mengalahkan seseorang dan menduduki peringkat 26. Turnamen itu ditunda karena Zhao Feng telah memasuki setengah jalan. Karena ada 50 tempat untuk murid batin dan ada 51 orang, satu orang tersingkir. Zhao Feng dan 5 murid luar lainnya telah menjadi murid batin. Tantangan di tempat telah selesai. Hakim menghela nafas dan mulai mengumumkan dimulainya babak berikutnya. Mereka melanjutkan ke turnamen ranking. Menurut berita sebelumnya, 20, 10, dan 3 teratas memiliki imbalan yang berbeda. Terutama 3 besar, mereka bisa memilih seni bela diri peringkat puncak. Disinilah Zhao Feng secara khusus dipindahkan. Sudah jelas bahwa itu persaingan akan sangat sengit. Juga, peringkat murid batin memutuskan kehormatan dan kemuliaan seseorang. Semua pemuda di sini berusia 18 atau kurang, dan mereka memiliki keinginan untuk menang. Putaran kedua, turnamen peringkat, berarti Anda semua memiliki 3 peluang untuk menantang seseorang. Jika Anda gagal maka peluang Anda berkurang 1, kata hakim. Aturannya sangat jelas. Yang peringkat di belakang akan menantang peringkat seseorang lebih tinggi. Jika mereka menang, mereka akan menggantikan pangkat lawan. Setiap orang hanya memiliki 3 kesempatan untuk menantang seseorang. Jika mereka berhasil, mereka masih memiliki 3 peluang, tetapi jika mereka gagal, peluang mereka menurun 1. Mengerti, 50 orang menganggukkan kepala mereka. Yang peringkat terakhir menantang orang lain terlebih dahulu. Ini dimulai dengan peringkat 50. Namun, bagi mereka yang berada di bawah,
mereka sudah sangat bahagia menjadi murid batin dan mereka tahu bahwa itu mereka tidak kesempatan untuk mencapai 20 teratas. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang menantang orang lain di antara ke-40 dan 50 tempat. Bahkan jika ada, mereka hanya ingin pamer dan mereka memenangkan peringkat yang lebih tinggi bahkan jika mereka tidak mendapatkan imbalan apapun. Ke-40, 39, 38. Peringkat naik lebih dekat dan lebih dekat. Ketika mencapai ke-20 hingga 30, pertempuran semakin sengit. Orang-orang seperti Zhao Yue, Zhao Yijian semuanya mencapai 30 teratas. Zhao Yijian mencapai ke-12 dan Zhao Yue telah mencapai ke-15. Secara keseluruhan, 20 murid teratas memiliki kekuatan seniman kuasa bela diri. Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama seniman bela diri sejati sehingga tidak ada yang berani menantang mereka. Ada kurang dari 10 murid yang telah mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri. Setelah 20 teratas dikonfirmasi, mereka mulai bersaing untuk 10 besar. Segera, giliran Zhao Yufei yang menantang seseorang. Zhao Feng akan menantang seseorang setelah giliran Zhao Yufei. Ada banyak 10 murid batin yang belum mencapai peringkat keempat dari jalan bela diri. Zhao Yufei memutuskan untuk menantang nomor 6 dan dia memenangkan pertandingannya dengan mudah. Setelah mencapai 10 besar, Zhao Yufei melepaskan kesempatannya untuk terus menantang seseorang. Dengan cara ini, dia masih bisa menyimpan 2 peluangnya untuk 2 putaran berikutnya. Nomor 16 Zhao Feng, giliran Anda. Pada saat ini, hakim menyatakan. Akhirnya giliran Zhao Feng, menjadi murid luar atas, siapa yang akan dia tantang? 6 besar semuanya mencapai peringkat keempat. Zhao Linlong telah mencapai puncak peringkat kelima, sedikit lebih baik daripada Zhao Feng. Di bawah harapan orang banyak, Zhao Feng perlahan berkata, pas. Petik 1. Apa, lulus? Menyerahkan kesempatan untuk menantang seseorang di ronde ini berarti Anda hanya memiliki 2 peluang tersisa untuk menantang seseorang. Kata hakim, terkejut. Namun, aturan mengatakan bahwa itu penantang bisa melepaskan kesempatan mereka jika mereka mau. Zhao Feng jelas memiliki rencananya ketika dia melewati gilirannya. Golnya adalah 3 besar. Ini hanya yang pertama dari 3 putaran, dia tidak membutuhkan semua orang untuk mengetahui kekuatan sejatinya. Kedua, ia pertama kali ingin memahami kekuatan sejati Zhao Linlong. Zhao Feng tidak berani melihat ke bawah pada 3 besar karena mereka semua telah mencapai peringkat kelima. Huff, kamu pikir itu karena kamu melepaskan kesempatanmu, aku tidak punya sekitar itu. Zhao Han, yang berada di peringkat ketiga, memandang mengejek ke arah Zhao Feng. Zhao Feng juga merasakan permusuhannya. Sebelum turnamen, Zhao Han pernah mengatakan kepadanya bahwa itu dia akan mematahkan lengannya, seperti yang Zhao Feng lakukan pada Zhao Yijian. Setelah 10 hari, kultivasi Zhao Han sepenuhnya stabil, dan dia bisa mengendalikan kekuatan batinnya. Nomor 15, ke-14, ke-13. Penantang menjadi lebih kuat. Kompetisi untuk 10 besar sangat intens, tetapi terutama difokuskan pada tempat ke-7 hingga ke-10. Ini karena 6 lainnya telah mencapai peringkat keempat atau lebih tinggi, tempat mereka stabil. Segera, 10 besar diputuskan. Sekarang, orang-orang fokus pada 5 besar dan bahkan 3 teratas. Saya ingin menantang nomor 4, Zhao Qin. Pemuda berbaju biru itu berkata sambil memegang tombaknya. Kesan bahwa itu Zhao Qin memberi Zhao Feng lembut, tenang dan tenang. Zhao Tun, Anda baru saja mencapai peringkat keempat belum lama ini dan Anda sudah menantang saya. Zhao Qin tersenyum samar, gaya bertarungnya mirip dengan sikapnya. Dia menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan dan keahliannya adalah kecepatan. Kamu satu-satunya yang bisa saya tantang di 5 besar. Mari bertengkar. Zhao Tun menari dengan tombaknya. Ini hanyalah awal dari turnamen peringkat dan 2 seniman bela diri sejati sudah bertarung. Setelah kusut untuk waktu yang lama, Zhao Qin menang. Bagaimanapun, ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi dan keterampilannya dilatih ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun Zhao Tun kalah, peringkatnya tetap sama. Zhao Qin merasa tak berdaya saat dia memindai 3 besar. 3 besar semuanya terlalu kuat. Semuanya telah mencapai peringkat kelima. Tapi menyerah begitu saja bukan gayanya. Zhao Qin akhirnya membuat keputusannya, saya memilih untuk menantang nomor 2, Zhao Qi. Petik 1. Zhao Qi baru saja mencapai peringkat kelima juga, tetapi kekuatan batinnya tidak sekuat Zhao Han. Haha, Anda tahu Anda masih akan kehilangan Zhao Qin, jadi mengapa repot-repot?
Zhao Qi dengan malas melompat ke atas panggung. Dua wajah mati. Zhao Feng akhirnya bisa melihat kekuatan dari tiga teratas sekarang. Blue Cloud Finger. Zhao Qin perlahan mengangkat jarinya. Cahaya biru samar datang dari jari. Kelihatannya lemah dan rapuh, namun, itu masih melesat di udara. Keterampilan jari ini miliknya adalah seni bela diri peringkat tinggi. Dia telah melatihnya ke tingkat yang tinggi dan dia mengerti bagaimana menggunakannya dengan sangat baik. Kerusakan skillnya tidak buruk, energi difokuskan ke satu titik. Ini berisi kelembutan air dan kekerasan es. Zhao Feng menganalisis sambil memperhatikan dengan mata kirinya. Meskipun pedang pengalir es Zhao Yijian dan Blue Cloud Finger Zhao Qin keduanya adalah seni bela diri peringkat tinggi yang telah mencapai tingkat tinggi, kerusakan yang ditangani oleh mereka tidak sebanding. "Ai, kamu hanya meningkat sebanyak ini." Suara malas Zhao Qi terdengar. Suah. Tubuh Zhao Qi berubah menjadi bayangan setelah dia menghindari serangan Zhao Qin. Tidak baik, dia masih meremehkan kekuatan Zhao Qi. Zhao keterampilan gerakan Hai telah mencapai level yang tinggi. Para murid berseru. Howling Sky Fist. Zhao Qi muncul di belakang Zhao Qin dan memukulnya. Tinjunya ditutupi cahaya merah terang. Ketika bergerak di udara, itu menyebabkan suara yang mirip dengan kilat. Hanya tinju yang bergerak di udara menyebabkan gendang telinga beberapa murid batin gemetar. Apa keterampilan kepalan yang menghancurkan? Keterampilan ini sangat dekat dengan seni bela diri peringkat puncak, itu tidak lebih buruk daripada teknik dinding logam saya. Zhao Feng sedikit terkejut. Blue Cloud Flying. Zhao Qin berteriak saat dia menerima pukulan langsung. Segera, dia dikirim terbang dan dia batuk darah saat mendarat di tanah. Hanya satu pukulan yang melukai Zhao Qin. Beruntung dia menggunakan kelembutan untuk melawan kekerasan, kultivator lain akan langsung dikalahkan. Itu baru hangat. Zhao Qi berkata acuh tak acuh dan menyerang lagi. Penampilannya membuat semua murid mewaspadai dia. Keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, keterampilan kekuatan dalam peringkat tinggi, keterampilan tubuh peringkat tinggi. Petik 1. Keterampilan Zhao Qi ditampilkan. Meskipun dia telah belajar banyak keterampilan yang berbeda, kebanyakan dari mereka telah mencapai level yang tinggi. Bahkan keterampilan tubuhnya telah mencapai tingkat keempat, yang berarti bahwa itu dia mampu melawan pedang dan pedang dengan tubuhnya sendiri. Tidak ada cacat yang jelas. Tinju langitnya yang hancur mematikan. Zhao Feng berpikir, dia adalah lawan yang tangguh. Tidak heran dia tampak begitu meremehkannya di kontes murid luar. Zhao Feng tidak akan mampu bertahan melalui 3 gerakan punggungnya saat itu. Di atas panggung, Zhao Qi hanya mempermainkan Zhao Qin. Setelah bertukar sekitar 20 pukulan, Zhao Qin sudah terengah-engah dan menyerah. Zhao Qin tahu bahwa itu dia hanya bisa bertahan 20 gerakan sejak Zhao Qi bersikap lunak padanya. Jika Zhao Qi mencoba yang terbaik, dia bisa menang dalam 3 gerakan. Tak satu pun dari Anda memiliki hak untuk menantang 3 besar. Zhao Qi berkata sambil dengan santai melirik ke arah Zhao Feng. Zhao Feng segera merasa bahwa itu pikirannya dibaca. Bagaimana dia tahu bahwa itu Zhao Feng akan menantang 3 besar? Dari situasi sekarang, tempat keempat Zhao Qin, tempat kelima Zhao Tun, dan tempat keenam Zhao Yufei tampaknya tidak memiliki niat untuk mencoba menantang 3 besar. Setelah giliran Zhao Qin, giliran Zhao Han. Zhao Han, Zhan Han, banyak orang bersorak pada Zhao Han karena ia adalah pesaing untuk menjadi yang pertama. Turnamen sekarang telah mencapai klimaks. Bahkan Zhao Qi memiliki ekspresi serius ketika melihat Zhao Han. Hanya tempat pertama Zhao Linlong memiliki wajah tanpa ekspresi. Mata Zhao Han melewati antara Zhao Qi dan Zhao Linlong. Dia menempati peringkat ketiga, dan hanya ada 2 orang di depannya. Zhao Linlong, atau Zhao Qi. Para murid itu berharap, ini akan menjadi pertandingan yang intens jika Zhao Han memilih Zhao Linlong atau Zhao Qi. Namun, kenyataannya berbeda. Setelah mata Zhao Han melewati Zhao Linlong dan Zhao Qi, dia mulai melihat baris kedua sebagai gantinya. Para murid dari baris kedua gemetar ketakutan. Baris pertama adalah 10 murid teratas. Baris kedua adalah yang ke-11 untuk 20 murid. Saya ingin menantang, kursi ke-6 dari baris kedua. Suara dingin Zhao Han bergema. Kursi ke-6 dari baris kedua. Zhao Han tidak menantang 2 teratas, bahkan bukan 10 besar, tapi 20 teratas. Kursi ke-6 dari baris kedua. Siapa bajingan sial itu? Perhatian orang banyak berbalik ke arah tempat itu. Zhao Feng tercengang. Ya, Zhao Han menantangnya.
Zhao Han, Anda yakin ingin melakukan ini? Hakim mengerutkan alisnya, orang-orang yang berperingkat lebih tinggi akan kehilangan tempat mereka jika kalah dengan orang dengan peringkat lebih rendah. Dan bahkan jika Anda menang, tidak ada manfaat yang diperoleh. Petik 1. Menurut aturan, yang dari high pangkatnya bisa menantang orang-orang dari peringkat yang lebih rendah. Tapi tidak ada yang akan melakukannya. Karena tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, orang akan kehilangan salah satu peluang menantang mereka. Ya, mata membunuh Zhao Han terkunci ke Zhao Feng. Beberapa murid memiliki pandangan pengertian. Banyak dari mereka tahu bahwa itu Zhao Han adalah sepupu Zhao Yijian dan hubungan mereka cukup bagus. Di tempat ke-12, Zhao Yijian segera menatap Zhao Han dengan penuh rasa syukur. Zhao Feng, apakah Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan saya? Zhao Han mengolok-olok. Apa yang perlu ditakuti? Zhao Feng tetap tanpa ekspresi saat melompat di atas panggung. Meskipun dia tahu dia harus melawan Zhao Han, dia tidak berpikir bahwa ini akan secepat ini. Saya pertama akan mematahkan lengannya, lalu saya akan menantang Zhao Linlong. Zhao Han merencanakan. Zhao Han menantang Zhao Feng. Petik 1. Sudah jelas, dia membalas dendam untuk sepupunya. Petik 1. Meskipun Zhao Feng kuat, dia masih bukan pasangan Zhao Han. Banyak murid yang simpatik atau sombong. Meskipun Zhao Feng adalah murid luar atas dan dia adalah seorang seniman bela diri sejati, masih ada celah besar antara dia dan Zhao Han. Di atas panggung, kedua jenius seni bela diri sejati berhadapan. Salah satunya adalah raja dari para murid luar, sementara yang lainnya adalah murid tingkat atas. Para penonton mulai tenang. Meskipun hasil akhir tidak akan berubah, ini masih merupakan pertandingan yang menarik. Kekuatan batin yang dingin mulai mengalir keluar dari Zhao Han. Itu menyebabkan seluruh arena menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Meskipun Zhao Feng masih beberapa meter, dia merasa tubuhnya mulai membeku. Ini bukan imajinasinya, dingin sebenarnya ada. Sumbernya berasal dari unsur kekuatan batin Zhao Han. Kekuatan batin yang kuat, dengan itu mengandung unsur es, kekuatan batinnya lebih kuat dari kebanyakan peringkat kelima puncak lainnya. Generasi tua Sekte Zhao berseru. Tepat, kekuatan dalam Zhao Han sangat kuat. Dengan memanfaatkan keuntungan ini, ia telah mengalahkan murid terkuat ketiga dari keluarga Xin Tong, dalam satu gerakan. Kekuatannya sudah tercetak di hati mereka. Sekarang Zhao Han telah menguasai seluruh kekuatan batinnya yang kacau, dia bahkan lebih menakutkan. Zhao Han menemukan pecahan kristal misterius beberapa bulan yang lalu, memungkinkan kekuatan batinnya berkembang secara eksponensial. Seorang lelaki tua tersenyum. Tidak heran kekuatan batinnya begitu kuat. Benua bunga azure penuh dengan benda dan tempat misterius. Seperti yang telah ada selama ribuan tahun, ada banyak kuburan dan barang-barang aneh yang dapat dengan segera membantu kultivator beruntung yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan mereka menjadi kultivator yang kuat. Jelas, Zhao Han adalah orang yang beruntung, karena dia bisa mendapatkan pecahan kristal misterius. Dia telah dengan cepat meningkatkan level kultivasinya selama 6 bulan terakhir dan memiliki hak untuk berkompetisi untuk murid batin paling dalam. Zhao Feng, saya akan membiarkan Anda memiliki 3 gerakan. Zhao Han memandang rendah Zhao Feng. Rasa dingin dari suaranya sepertinya sempurna melengkapi kekuatan batinnya yang dingin. 3 gerakan, kerumunan orang tidak mengira dia arogan. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa ini dapat diterima. Setelah semua, peringkat Zhao Han jauh melebihi Zhao Feng. Dari memberi Zhao Feng 3 gerakan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa dia telah menindas yang lemah. Hahaha, 3 gerakan. Zhao Han, apakah Anda pengecut seperti itu? Saya bisa memberi Anda 10 gerakan. Zhao Feng tertawa keras dan berkata mengejek ke arah Zhao Han. 10 bergerak. Orang banyak memandang Zhao Feng seperti dia adalah monster. Zhao Feng tidak menolak kesempatan untuk memiliki 3 langkah saja. Ia bahkan memberi Zhao Han 10 gerakan untuk menyerang lebih dulu. Kerumunan segera menjadi tenang lagi setelah sedikit diskusi. Dia benar-benar bercanda. Petik 1. Jelas. Petik 1. Beberapa orang menggelengkan kepala mereka. Dia akan kalah, jadi memberi Zhao Han 10 gerakan tidak masalah. Petik 1. 10 bergerak. Wajah Zhao Han memucat. Menekan amarahnya, dia dengan pahit meludah, kau mengejar kematian. Petik 1. Begitu dia selesai, kedua bahunya memancarkan aura es dingin.
48 murid batin terbatuk-batuk karena kedinginan. Lapisan tipis es putih perak muncul di telapak tangan Zhao Han saat terbang di Zhao Feng. Kekuatan telapak tangan ini bisa dengan mudah menghancurkan siapapun dari peringkat keempat atau lebih rendah. Langkah pertama, Zhao Feng berteriak. Dia tidak menyerang. Dia mulai mensirkulasikan teknik pernapasan crossing udara dan teknik dinding logam untuk melindungi tubuhnya. Kedua tokoh itu saling berbenturan. Pah! Meskipun tangan Zhao Han memukul Zhao Feng, yang terakhir memutar tubuhnya menjauh, dan berhasil memblokir serangan itu. Dalam interval itu, kekuatan batin dari dua orang bentrok. Teng, 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 salah satu tokoh itu didorong kembali. Apa yang terjadi? Murid-murid terkejut, karena yang mendorong kembali adalah Zhao Han. Zhao Han memantapkan dirinya setelah didorong kembali. Wajahnya suram karena marah. Sebuah perasaan mati rasa datang dari lengannya dan tidak bisa menahan diri, tetapi berseru, bagaimana dia memiliki begitu banyak kekuatan. Petik 1. Ketika Zhao Han dan Xin Tong berdebat 10 hari yang lalu, teknik tubuh Zhao Feng tidak cukup dekat untuk mengancamnya. Namun, hari ini, teknik tubuh Zhao Feng bahkan lebih kuat dari Xin Tong. Hehe, kamu bukan satu-satunya yang membaik. Zhao Feng tersenyum saat dia melepaskan kekuatan batinnya. Kekuatan dalam sejati telah menembus peringkat keempat dan mencapai peringkat kelima. Poin utamanya adalah kekuatan batin Zhao Feng berada di bawah kendali penuh, tidak seperti Zhao Han, yang kekuatan batinnya menekan orang lain secara kuantitas daripada kualitas. Kekuatan batin dari peringkat kelima. Kultivasi Zhao Feng hanya berada di puncak peringkat keempat, tetapi kekuatan batinnya telah mencapai peringkat kelima. Teknik penguatan tubuhnya sangat kuat. Ini jauh melebihi yang digunakan murid sekte. Hakim berjenggot putih tersenyum. Keputusannya untuk mendukung Zhao Feng benar. Dia masih memiliki aura sisa sumber daya kultivasi. Sepertinya dia cukup beruntung. Kepala Sekte Zhao Tianchang berkata sambil melihat ke arah Zhao Feng. Jangan terlalu penuh dengan diri sendiri, saya hanya menggunakan 50% dari kekuatan saya saat itu. Zhao Han mengubah rasa malunya menjadi marah. Snow Palem. Zhao Han tertidur dan perlahan mendorong telapak tangannya. Telapak tangan tampak lambat, namun, itu mengembunkan kekuatan batin ke titik yang sangat padat. Sebelum serangan itu tiba, sikap dingin sudah membekukan darah lawan. Langkah kedua, Zhao Feng tetap di tempatnya berdiri dan sekali lagi, mengedarkan teknik dinding logam dan teknik peredaman udara crossing untuk memblokir serangan Zhao Han. Ledakan, ada dentuman keras ketika angka-angka itu saling menyapa satu sama lain. Gelombang kejut menyapu semuanya dalam radius 5 meter. Zhao Han mundur sekali lagi. Lengannya hampir mati rasa sepenuhnya. Setelah menangkis Zhao Han, Zhao Feng merasakan kekuatan batin yang dingin mengalir ke tubuhnya. Tapi setelah teknik dinding logam mencapai tingkat keempat, tubuhnya tidak hanya sekuat logam, itu juga meningkatkan ketahanan yang dia miliki terhadap kekuatan batin. Tidak hanya itu, kultivasi nyata Zhao Feng sebenarnya berada di peringkat kelima. Ini tidak mungkin. Wajah Zhao Han berubah menjadi kejam dan melompat dengan marah ke arah Zhao Feng. Namun, Zhao Feng seperti dinding logam, tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli betapa marahnya dia menyerang, Zhao Feng beberapa waktu kemudian membantunya. Pembelaannya mungkin yang terbaik dari para murid batin. Para murid sekte Zhao Linglong. Langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Setiap kali Zhao Feng memblokir sebuah gerakan, dia akan memberitahu Zhao Han berapa banyak gerakan yang dia gunakan. Zhao Feng hanya membela sejak awal pertandingan. Ya Lord, apakah dia benar-benar akan membiarkan Zhao Han memiliki 10 gerakan? Petik 1. Sepertinya begitu. Sudah 5 gerakan dan dia belum menyerang. Petik 1. Bisikan melewati kerumunan. Di atas panggung, nomor 12 dari Zhao Yijian berwajah pucat, mengapa seperti ini? Kapan dia menjadi begitu kuat? Kenapa bukan saya? Petik 1. Tidak hanya dia tidak mati, dia menjadi lebih kuat. Wajah Zhao Tianjian berwarna hijau. Dia telah membayar seseorang untuk membunuh Zhao Feng. Tidak hanya mereka gagal, mereka memungkinkan kekuatan Zhao Feng untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Pertahanannya berada di level dinding logam. Bahkan kekuatan batin dilemahkan terhadapnya. Ini berarti teknik dinding logamnya setidaknya ada di tingkat keempat. Wajah Zhao Yufei penuh dengan kejutan. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Teknik dinding logam Zhao Feng diberikan olehnya. Dia jelas tahu betapa sulitnya melatih keterampilan ini. Langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh.
Serangan Zhao Han menjadi lebih dan lebih gila. Pada akhirnya, bibirnya mulai mengeluarkan darah dari seberapa keras dia menggigit mereka. Namun, setiap kali dia diserang, Zhao Feng tidak pernah dirugikan. Sebaliknya, kekalahan itu melukai dirinya sendiri. Langkah ke-9, langkah ke-10, suara Zhao Feng tiba-tiba menjadi keras. Zhao Han, 10 langkah telah selesai. Kekuatan Anda mengecewakan saya. Suaranya seperti mimpi buruk. 10 langkah telah selesai. Zhao Feng menyatakan kebenarannya. Jika saya membiarkan Anda memiliki 10 gerakan, maka Anda akan memiliki 10 gerakan. Adegan ini menyebabkan para murid dan orang tua menjadi sangat terganggu. Sekarang, setelah 10 langkah telah selesai, Zhao Feng tidak akan membela lagi. Angry Dragon Fist. Warna hijau muncul di telapak Zhao Feng. The Angry Dragon Fist yang dia gunakan sekarang hampir melampaui tinju naga Angry asli. Pah, tinju kasual mengambang hanya kebetulan menabrak cacat di tubuh Zhao Han. Wah, Zhao Han meludahkan mulut penuh darah saat dia terlempar ke belakang. Pada saat ini, dia telah kehilangan kewarasan dan dia berjuang dengan lebih gila lagi. Tetapi semakin dia menjadi gila, semakin banyak kekurangan muncul. Di mata Zhao Feng, lawannya hanya seorang anak mengacungkan tongkat. Ketika Zhao Han tenang, Zhao Feng berpikir bahwa itu dia setara dengan Zhao Qi, jumlah 2 murid dalam. Tetapi dengan dia menjadi gila, dia sekarang tidak ada ancaman sama sekali. Saya tidak percaya, kalah. Setelah dipukuli satu demi satu, Zhao Han sekarang hanya menggunakan kekuatan murni, tidak ada keterampilan yang terlibat. Segera, Zhao Feng menghindari salah satu serangan Zhao Han dan di interval celah, Zhao Feng mendarat tendangan di perut Zhao Han. Peng! Zhao Han terbang kembali puluhan meter dan mendaratkan wajah pertama. Aku tidak percaya itu. Zhao Han mencoba bangkit kembali. Hakim, mengapa Anda tidak mengatakan bahwa itu dia sudah kalah? Zhao Feng bertanya. Hakim akhirnya pulih dari keterkejutannya dan dengan cepat berteriak, Zhao Han, tantangan gagal. Yang ditantang sekarang akan mengambil tempat ketiga. Petik 1. Ketiga, bibir Zhao Feng meringkuk menjadi senyum. Tujuannya untuk mencapai 3 murid batin teratas sekarang tercapai. Bersamaan dengan pengumuman hakim, orang-orang kembali dari kebingungan mereka. Hasilnya tidak terduga. Menjadi kuda hitam, Zhao Feng terus mendominasi lawan-lawannya dan menciptakan keajaiban. Sekarang dia telah mengalahkan murid batin terkuat ketiga, Zhao Han. Zhao Feng tertawa saat dia duduk di kursi ketiga di baris pertama. Di sisi kanannya adalah Zhao Qi, yang menatapnya seolah-olah itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Ketika kontes para murid luar telah berakhir, Zhao Qi pergi untuk memeriksa Zhao Feng, tetapi pada saat itu, Zhao Feng adalah sampah-sampah dibandingkan dengan dia. Setelah Zhao Qi memukul Zhao Qin, dia dengan santai mengatakan bahwa itu tidak ada yang berhak bertarung untuk 3 tempat teratas. Namun, sekarang, Zhao Feng duduk di sampingnya. 3 teratas adalah Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Feng. Selanjutnya giliran Zhao Qi untuk menantang seseorang. Zhao Qi dengan malas merentangkan punggungnya dan mendarat di atas panggung. Nomor 2 Zhao Qi, siapa yang Anda tantang? Hakim tersenyum. Menjadi nomor 2, siapa lagi yang bisa dia tantang? Seketika, mata semua orang berbalik ke arah Zhao Linlong. Sekarang Zhao Qi telah naik ke panggung, tidak ada yang menghalangi penglihatannya dari melihat Zhao Linlong. Zhao Linlong mengenakan jubah emas. Dia memiliki alis hitam tebal, dan aura sedalam laut. Sejak awal turnamen, Zhao Linlong menutup matanya. Bahkan ketika Zhao Feng mengalahkan Zhao Han, dia tetap tanpa ekspresi, seolah-olah tidak ada yang penting baginya. Zhao Linlong, beri saya sedikit wajah. Ayo naik ke panggung. Zhao Qi berkata mengejek. Nomor 1, Zhao Linlong. Hakim memperingatkan. Zhao Linlong perlahan bangkit. Saat dia berdiri, dia berubah menjadi blur kemasan. Seketika, dia mendarat di panggung. Bagaimana ada begitu banyak Zhao Linlong? Afterimage, sangat cepat. Orang banyak berseru. Banyak penonton bahkan tidak bisa melihat bagaimana Zhao Linlong pindah. Apa keterampilan gerak kaki yang seperti itu? Ini sangat rumit. Alis Zhao Feng mengerut menjadi satu. Meskipun dia bisa melihat bagaimana Zhao Linlong bergerak dengan mata kirinya, dia tidak bisa melihat ada kekurangan. Zhao Linlong, kami belum bertemu selama setengah tahun. Sepertinya skill step shadow Anda telah mencapai level puncak. Tidak heran kamu adalah salah satu jenius keempat dari Sun Feather City.
Zhao Qi sedikit terharu. Step Shadow adalah seni bela diri peringkat tinggi. Ketenarannya melebihi sebagian besar seni bela diri peringkat tinggi lainnya karena keunggulannya. Tingkat puncak seni bela diri peringkat tinggi. Para murid hanya bisa menyaksikan dengan kagum. Tidak ada jenius kedua dari Sekte Zhao yang bisa melatih seni bela diri tingkat tinggi ke tingkat puncak. Zhao Qi, kamu satu-satunya yang bisa memberiku perkelahian. Hari ini, saya akan menekan kultivasi saya ke peringkat keempat dan berdebat dengan Anda. Zhao Linlong berkata dengan santai. Segera, ekspresi murid-murid lainnya menjadi gelap. Tidak ada yang terpisah dari Zhao Qi yang punya hak untuk menantangnya. Kata-kata Zhao Linlong menyebabkan banyak orang menjadi tidak senang. Bagaimana perasaan nomor 3, nomor 4, dan nomor 5? Alis Zhao Feng meringkuk kemudian segera kembali normal. Sejak dia melihat gadis pemalu itu menyerang hiena yang kuat di Sky Cloud Forest, Zhao Feng memahami sesuatu, selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Dia tegang ke arah luar. Dia ingin menjelajahi dunia luar. Kebencian, Zhao Linlong itu. Petik 1. Duduk di kursi ke-6 dari baris kedua, wajah Zhao Han penuh dengan keengganan. Beberapa waktu yang lalu, kultivasinya meningkat pesat. Kekuatan batinnya telah mencapai puncak peringkat kelima, mendekati peringkat ke-6. Hal ini membuatnya arogan dan pesaing bagi murid batin paling dalam. Dalam hal favoritisme, ia telah melampaui Zhao Qi. Namun, kata-kata Zhao Linlong memukulnya ke neraka. Dan karena dia baru saja kalah dari Zhao Feng, dia tidak punya hak untuk berbicara menentangnya. Pada saat ini, pertempuran dimulai. Sky Howling Fist. Petik 1. Kepalaan Zhao Qi mulai bersinar merah. Zhao Qi Sky Howling Fist sangat mirip dengan tinju naga Engri milik Zhao Feng, tetapi jajaran seni bela diri adalah satu tingkat terpisah. Dengan Zhao Qi sepenuhnya memanfaatkan Sky Howling Fist, kekuatannya merayap menuju puncak peringkat kelima. Menambah keterampilan gerak kakinya, keterampilan dan teknik memperkuat tubuh, skala damage-nya sangat menakutkan. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, Zhao Qi memang lebih sulit untuk bertarung dibandingkan dengan Zhao Han. Dia hampir tidak memiliki kekurangan, dan pelanggarannya juga kuat. Zhao Feng mengangguk. Zhao Han menekan lawannya dengan mengungguli mereka dengan kekuatan batin, tetapi kecepatan dan pertahanannya tidak kuat. Terima pukulan saya, Zhao Qi berteriak di atas panggung saat tinjunya melayang ke arah Zhao Linlong. Suah, seekor patah-patah ditinggalkan. Saat berikutnya, Zhao Linlong muncul tersenyum samar di samping Zhao Qi. Tinju Zhao Qi bahkan tidak menyentuh jubahnya. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa itu Zhao Linlong hanya setengah meter darinya. Zhao Qi berkeringat dingin. Pada saat ini, dia bahkan bisa mencium bau Zhao Linlong. Langkah merokok hujan. Petik 1. Zhao Qi ternyata tidak berguna. Segera, ia menggunakan keterampilan gerak kaki peringkat tinggi dan mulai bertukar pukulan dengan Zhao Linlong. Dengan segera, kedua tokoh itu diinteraksikan. Keduanya menggunakan seni bela diri peringkat tinggi. Alasan mengapa Zhao Linlong mengatakan bahwa itu Zhao Qi adalah satu-satunya yang bisa melawannya karena Zhao Qi telah belajar banyak seni bela diri peringkat tinggi. Keterampilan kepalan tingkat tinggi, keterampilan footwork peringkat tinggi, teknik penguatan tubuh peringkat tinggi. Semua keterampilan ini telah dilatih ke tingkat yang tinggi. Zhao Qi terus menyerang dengan keterampilan ini. Sekarang momentumnya telah melampaui Zhao Linlong. Meskipun momentumnya telah melampaui Zhao Linlong, Zhao Qi masih terdorong mundur. Setelah bertukar 20 pukulan, Zhao Linlong dengan mantap mengalahkannya dengan kultivasi dari peringkat keempat saja. Aku akan membuatmu kehilangan rela. Zhao Linlong tersenyum samar. Dia mengangkat jarinya dan aura biru ungu berputar-putar. Sua, hanya benang kekuatan batin yang mengirimkan aura menakutkan. Spatial Cloud Finger. Petik 1. Jari itu sepertinya membuka lubang di awan. Itu adalah. Zhao Qi menarik napas dalam-dalam saat dia mengumpulkan semua kekuatan batinnya untuk melawan jari. Sky Howling Leaping Thunder. Tinju Zhao Qi bersinar merah karena menghadap ke jari. Kekuatan tinju ini melebihi keterampilan yang telah digunakan sejauh ini di turnamen. Tapi, meskipun tinjunya tampak kuat, sepertinya itu semut dibandingkan dengan jari kasual Zhao Linlongs. Hong! Kedua gerakan itu akhirnya berbenturan. Zhao Qi segera mencicipi cairan tembaga di dalam mulutnya saat dia mengetuk ke belakang. Tidak buruk, kamu bisa memblokir seni bela diri, tingkat puncak saya. Seorang pemuda berjubah emas muncul dengan tangan di belakang punggungnya. Puncak seni bela diri peringkat.
Saya tidak kalah dengan tidak adil. Zhao Qi berkata dengan getir saat dia menyerah. Jari Cloud Spasial, seni bela diri peringkat puncak. Kerumunan orang sedang syok. Kapan Zhao Linlong belajar seni bela diri peringkat puncak? Hehe, Zhao Linlong telah mempelajari 3 langkah pertama dari jari Cloud Spasial. Itu hanya yang pertama, Kepala Sekte Zhao Tianchang berkata dengan bangga. Selamat telah mengambil putra tiri yang baik. Para elder datang dan memberi selamat kepada ketua sekte. Zhao Linlong adalah kepala anak-anak sekte. Tidak heran dia bisa belajar seni bela diri peringkat puncak. Tapi masalahnya adalah bahwa itu seni bela diri peringkat puncak biasanya membutuhkan 1 untuk mencapai peringkat ke-7 dari jalur bela diri untuk memahaminya. Mereka yang bisa belajar keterampilan tingkat puncak biasanya master bela diri. Zhao Qi, tantangan gagal, peringkat tidak berubah. Zhao Linlong, pangkat tidak berubah. Hakim mengumumkan. Zhao Linlong dan Zhao Qi kembali ke tempat duduk mereka. Kembali ke tempat duduknya, Zhao Linlong tanpa ekspresi dan tidak menantang siapapun. Menurutnya, tidak ada yang tersisa untuk menantang. Putaran pertama kontes menantang berakhir. Berikutnya adalah putaran kedua kontes menantang. Ada total 3 peluang untuk menantang seseorang per orang. Hampir tidak ada penantang di babak kedua. Tapi ketika itu nomor 16, giliran Zhao Han, dia langsung menantang nomor 4 Zhao Qin dan menang. Dia melanjutkan dengan menantang nomor 2 Zhao Qi dan nomor 1 Zhao Linlong. Hasilnya adalah ia berhasil mengikat Zhao Qi dengan menggunakan kekuatan batinnya. Tapi ketika dia bertemu Zhao Linlong, Zhao Han dikalahkan dalam 3 gerakan. Dia tidak seperti Zhao Qi, yang memiliki pertahanan mutlak, jadi dia bahkan tidak bisa menangkis 3 gerakan Zhao Linlong. Tempat pertama Zhao Linlong, tempat kedua Zhao Qi, tempat ketiga Zhao Feng, tempat keempat Zhao Han. Mereka adalah 4 murid batin teratas. Tidak ada yang berani menantang mereka. Dari 4, Zhao Linlong memimpin di depan dengan memukuli Zhao Qi dan Zhao Han. Hanya Zhao Feng yang tidak menyilangkan tangan dengan Zhao Linlong. Tempat ketiga, Zhao Feng, giliran Anda untuk menantang seseorang. Kata hakim, oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan kesetiaan pada pasangannya ya. Wassalamualaikum.